Ya, salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya Aris Darsono dan my partner, my son, Paul Palele. Hai Paul. Om Ari, sehat? Alhamdulillah, long time no see. Berapa lama kita? Seminggu. 2 minggu. Karena kita sempat off dulu seminggu. Kayak 2 tahun. Berasanya seperti itu ya. 2 tahun. By the way, I like your ini ya. Thank you. Jadi nggak mau kalah yang setiap minggu pakai berat nih. Aduh, gimana nih nyainginnya harus army look dong. Top. Ya kan, militer. Ada buat gue atau lagi? Ada. Produser kita punya yang lebih keren lagi, sama kayak gini hoodie tapi. Oh, Ya, dia silakan bilang palak aja sana Om. Nggak bilang. Jadi mesti minta sama bos ya? Harus, Okay. bos yang megang duit. Jadi gini ya, Om, kita sempat off 1 minggu dulu juga. Kenapa? Karena kita tuh podcastnya aja namanya Salam Olahraga. Yoi. Yang jelas 2 host regulernya adalah peminat olahraga, ada juga yang punya history di olahraga, apalagi locally. Nah, selama ini ada satu olahraga yang kita belum bahas. Kita udah berapa episode? 5 ya? 4 atau 5? 5. Ada boxing, ada ini apa MMA, ada basket. Ada satu yang menonjol tapi nggak sebelum sempat dibahas. Itu juga kenapa? Karena susah banget nyari tamu yang bisa mewakili episode pertama kita ngomongin olahraga ini. Padahal ini cabang olahraga primadona ya. Itu primadona. Ya kan? numero uno. Emang benar Paul. Nah. Susah kita nyari siapa nih yang akan jadi narasumber. Karena harus benar-benar Ini perdana soalnya kan kita ngomong. perdana dan harus luar biasa, bukan Setuju. luar binasa, luar biasa, luar Setuju. biasa. Mudah-mudahan pilihan kita nggak salah ya. Coba siapa sih pilihan kita? Silakan Om. Pilihan kita ada, ini kita punya tamu-tamu yang sangat spesial membahas cabang olahraga sepak bola, cabang olahraga yang sangat populer di Indonesia, olahraga rakyat, olahraga yang sangat prestisius sebenarnya buat bangsa Indonesia, tapi banyak tanda kutipnya. Kenapa? Inilah tamu-tamu kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau ini akan memberikan banyak informasi yang akurat, canggih. Pokoknya memuaskan Anda semua lah. Ada Bung Kesit Handoyo. Yes. Salam olahraga. Salam olahraga. Ada Bung Utama Sulfikar, Bung Zul. Welcome. Salam kenal. Salam kenal Paul. Thank you. Saya udah lama gak ketemu Mas Ari soalnya. Nah, kalau ini bersejarah nih. History. Kalian punya history kan? Lo kenal? Iya, baru kenal hari ini kalau saya sih Om. Tapi beda sama Om Ari. Kalau gue bosen sama dia sebenarnya. Kalau ini udah bro. Beda. Udah lama gak ketemu ya? Waduh lama. Berapa tahun Bung Kesit kita nggak ketemu? Gue terakhir ketemu Mas Ari ini di kolam renang Citos. Citos, benar. Ceritanya gue lagi makan mie ayam, beliau lagi mau renang. Kira Kita sekitar tenis. 3 tahun yang lalu kalau nggak salah itu. Pokoknya sebelum zamannya pandemi lah. 3 tahun yang lalu. Sebelum pandemi ya? Iya, 3 tahun yang lalu sempat ngobrol di situ. Beliau mau berenang, saya makan. Mantap. Sebelum pandemi itu kayak jadi patokan banget buat kita sekarang untuk kayak setiap kali ketemu orang kayak wah ini kita terakhir ngapain sebelum pandemi. Iya. Gitu. Ada banyak hal juga yang kita dulu sering lakukan sebelum pandemi, yaitu nonton olahraga sih khususnya kalau buat gue Om. Kangen banget nonton professional sports, walaupun sekarang udah mulai ada lagi nih di Liga Basket, jelas udah mulai ada di NBA, bahkan locally juga IBL baru aja announce bahwa mereka akan menjalankan liganya musim baru ini. Tapi ada satu lagi yang ya seperti di Salam Olahraga yang ditunggu-tunggu ini bola. Para fans pun pada nunggu-nunggu nih liga bola kapan mulainya, dan sepertinya sekarang udah ada contoh yang kita bisa melihat apa yang what works, apa yang berhasil dijalankan, ada yang enggak. Jadi kita nggak buta banget, kita bisa bikin sebuah roadmap, sebuah strategi, sebuah plan untuk mulai musim biar atletnya tetap aman. Gimana cara marketing ini keluarnya, fans boleh datang nggak, apalagi bola kan beda sama basket gitu, bisa outdoor. Saya tahu bola di Eropa udah dari kapan waktu udah berjalan, walaupun ada lockdown pun mereka nemu jalannya gimana, ada flight restriction, ada travel restriction, main di stadium yang lain di kota, luar kota di mana bukan zona merah, hal-hal seperti itu. Tapi Indonesia nih, liga yang paling ditunggu adalah liga bola, dan itu sampai saat ini belum ada kabarnya kalau nggak salah ya. Mungkin mau nanya ke Mas Kesit dulu, apa update terbaru di situasi kita di dalam pandemi ini yang kita semua ingin balik ada sedikit normalcy salah satu itu olahraga. Kalau sepak bola update yang terbaru yang jelas semalam sudah main
Oke. Uji coba friendly match Indonesia menghadapi PSSI. Iya, tim PSSI. U23 Indonesia. Uji coba menghadapi Tira Persikabo di Stadion Madia. Walaupun 2 hari sebelumnya sempat dibatalkan karena tidak atau belum memperoleh izin. Tapi semalam sudah ada pertandingan dan kita sudah sama-sama tahu Indonesia U23 menang 2-0 ya, walaupun permainannya masih jauh panggang daripada api, tapi yang jelas sepak bola sudah memulai. Ada penonton nggak, Mas? Tidak ada. Tidak ada. Jadi Tunggu, memang tunggu. super Ini protokol kesehatan. kalau super soal ketat. istilah Bung Kesit emang mana tahan gue. Jauh panggang dari api. Apaan jauh panggang dari api? Jadi gimana sih ini? Nonton kan? Nonton gue siaran. Bang Zul nonton juga? Nonton. Komentar Anda jauh panggang dari api. Kalau Bang Zul? Jauh dari bagus. To the point. Ada Bagus teman saya tuh yang tinggal di si Bagus tuh. Aduh. Jadi 2021 masih jauh dari Bagus. Yang Bung Kesit komentarnya jauh panggang dari api. Gimana Pak? Kayak begini Iya, Pak? ya wajar nggak sih? Karena udah pada ini kan kita Iya. dalam 1 tahun terakhir ini kayaknya nggak ada yang benar-benar in shape di olahraga lain pun kayak tenis kita nonton Australia pun kok kayak Djokovic ada sekarang ada perutnya gitu. Kalau bola apalagi yang biasanya lari intens trainingnya, ya, wajar nggak sih kalau masih belum lah? Wajar. Jadi kenapa saya bilang jauh panggang daripada api? Ini kan konteksnya pertandingan semalam. U23 menghadapi Tira Persikabo yang juga sebenarnya nggak belum siap lah gitu kan karena masa pandemi ini. Kemudian tim Indonesia juga baru melakukan persiapan itu sejak tanggal 8 Februari. Artinya waktunya masih sangat singkat untuk persiapan sebuah tim. Nah, permainannya memang belum menjanjikan. Seperti apa ya? Main bola tapi kayak nggak ada skema, nggak ada pelatih, umpan masih salah. Jadi kayak orang baru belajar main bola gitu kelihatannya ya. Jadi kenapa saya bilang jauh panggang daripada api. Tapi sebenarnya poinnya bukan di situ kalau menurut saya. Karena di situasi pandemi setelah hampir 1 tahun kita nggak pernah melihat sepak bola Indonesia bergulir, semalam tim U23 Indonesia sudah memulai itu. Ya sudah mulai itu artinya ini bisa jadi kabar yang bagus dan menurut saya patut disyukuri oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Karena akhirnya sepak bola bisa bergulir ya di tengah pandemi. Bakal jadi masalah nggak? Kalau kita lihat di luar negeri kan mereka mungkin TV rights-nya saking gedenya secara internasional, secara global, mereka nggak ada penonton di stadiumnya pun nggak apa-apa gitu mungkin. Tapi apakah itu bisa dijalankan misalnya untuk sebuah musim, untuk Liga Bola, untuk musim baru nih, tanpa penonton itu masih tetap worth it nggak ibaratnya untuk dijalanin kalau mereka harus cuman rely ke siaran TV rights? Ya kalau bicara worth it atau nggak worth it itu sudah pasti nggak worth it. Ada penonton aja masih Nggak worth it. masih nggak worth it. Iya, kita kalau bicara Maksud lo Enggak. ya. Kita kalau bicara klub Indonesia ya, klub sepak bola Indonesia, ini sebenarnya kalau mau dibilang bangkrut, itu bangkrut gitu loh. Ya, bangkrut karena memang tidak ada Dari aspek apanya nih bangkrut? Iya dari sisi perusahaannya. Kan sekarang klub-klub Income-nya. Iya, dari sisi income kan nggak ada. Oh nombok terus lah. Iya. Kalau Proyek klub-klub rugi. ini ya. Iya, kan Proyek masih- rugi namanya. Betul. Kan masih banyak juga klub-klub yang pembayaran gajinya kepada pemain masih nunggak. Ini kan bukti bahwa sebenarnya keuangannya masih belum bagus gitu ya. Itu aja ada penonton, ada sponsor. Nah, sekarang kalau misalnya tidak ada penonton, mau seperti apa? Kan kita udah bisa bayangin tuh. Tapi sebenarnya yang paling penting buat saya sekarang ini bukan itu. Ya, buat saya yang paling penting sepak bola bisa berjalan, bisa menggairahkan kembali psikologis pemain, si atlet gitu. Saya ngelihatnya ke situ. Gitu Bahwa ya. PSSI-nya masih belum benar, dari dulu juga emang belum benar gitu loh. Ya. Pengaturan Jangan kenceng-kenceng lo. Biasa aja kita kalau mau ngomongnya. PSSI ya. Enggak, kita fair aja gitu. Memang situasinya masih seperti itu ya. Kan kalau ukuran dari organisasi, sebuah organisasi olahraga kan sebenarnya mudah ya. Keberhasilan. Kalau kita bicara PSSI ya bicara kompetisi, bicara tim nasional ya. Kan belum ada prestasi juga. Tapi kan ada kaitannya. Mereka kan juga di bawah PSSI organisasi. Loh iya, kan tugasnya Timnya PSSI. kan? Iya, tugas PSSI adalah menciptakan tim nasional ya. Nah, tugasnya operator liga menjalankan kompetisi termasuk juga tugasnya PSSI. Tapi kan hasilnya belum ada. Coba Bang Jul gimana Bang Jul? Bang Jul kan Anda dulu pernah di Persija. Iya. Berapa tahun di sana? Kurang lebih 10 tahun. Lama juga ya. Iya. Tapi masa itu beda sama masa sekarang ya. Oh beda, dulu zaman berdarah-darah. Oh lebih gawat lagi. Iya.
misalnya ketua umum jual mobil untuk gaji pemain, saya ngalamin karena saya yang bagiin uangnya. Ini ngeri banget. Olahraga kita ngeri ya. Aduh, serem bener Oke, olahraga. yang diutamakan juga sebenarnya sih saya setuju ya, nggak usah mikir deh bisa untung atau enggaknya. Aman nggak untuk pemain? Karena itu jelas protokolnya bakal beda. Iya. Mereka akan, yang kita lihat dari liga-liga lain, mereka testingnya sangat sering, kayak sehari aja beberapa kali. Dan kalau seandainya ada yang kena positif, contingency plan-nya langsung dikarantina. kira-kira bisa nggak gitu, hal-hal seperti itu? Aman tidak amannya sudah pasti relatif ya. Tapi kalau ini ibarat pepatah sedia payung sebelum hujan. Artinya bahwa ketika kompetisi mau dijalankan nantinya, pertandingan mau dijalankan di situasi pandemi, itu kan sudah disiapkan nih prokesnya, protokol kesehatannya, bahwa pertama tidak boleh ada penonton, itu sudah pasti. Kemudian pemain harus melakukan swab sebelum pertandingan, wasit, kemudian official, termasuk petugas keamanan. Kemudian kapasitas dari stadion yang dipakai untuk pertandingan itu juga jauh kecil jumlahnya, karena hanya nggak lebih dari 100, hanya 99 ya, dengan kapasitas stadion misalnya sekitar 30.000 misalnya, itu hanya diisi tidak lebih dari 100 orang. Artinya dari sisi itu sudah memenuhi. Nah, tinggal bagaimana kedisiplinan dari pelaksana kompetisi ini untuk selalu melakukan cek kepada pihak-pihak yang terkait di pertandingan itu. Kalau kita nggak coba, ya kan ini kemarin banyak kayak Bang Zul ya, yang juga teman-teman saya juga banyak yang protes, jangan dulu, ini bahaya. Jangan sampai nanti ada klaster baru dari sepak bola, ya. Pandemi masih cukup tinggi. Benar. Ya. Padahal sekarang masuk yang seri kedua nih ya. Nah, berapa? B117. Nah, tapi kalau saya berpikir ya harus dimulai. Kalau kita nggak mulai kita Benar. nggak tahu. Benar. Iya Betul. kan? Waktu itu orang ribut bahwa ini mau ada Piala Dunia. Waktu itu belum ada pembatalan dari FIFA. Ya. Tapi kita belum melaksanakan kompetisi. Waktu itu lanjutannya kan rencananya di bulan Oktober, batal. Kemudian geser ke November, batal lagi. Sampai akhirnya Januari, batal lagi. Dan akhirnya dinyatakan kompetisi 2020 tidak diadakan karena force major. Ya. Nah, orang khawatir nanti Piala Dunia seperti apa. Ini waktu FIFA belum membatalkan. Makanya saya Piala Dunia tahun ini ya? harusnya kan tahun 2021. 21 kan? Iya, tapi kan diundur sampai 2023. Makanya kan jadi kasihan pemain-pemain usia 19 yang kemarin sudah disiapkan sama Sintayong, udah uji coba ke luar negeri, ke Kroasia, ya, ke Spanyol, tapi kan akhirnya batal karena usia mereka pada saat 2023 udah lewat gitu. Nah, maksud saya ketika kita tidak mencoba, ya kita nggak akan pernah belajar. Kita nggak akan pernah tahu, Kesalahannya nggak iya, keluar. kita hanya khawatir aja, jangan nanti ada klaster baru, nanti tertular gini. Loh, kita belum pernah coba kok. Coba dulu. Kalau misalnya nanti sudah dicoba, toh ada prosentase. Ada yang kena. Kasus sih pasti akan ada. Nah, disitulah kita belajarnya kan seharusnya. Kayak Kalau dari sepak bola yang sudah di liga-liga di Eropa yang sudah jalan, nggak ada yang kasus langsung dari situ. Enggak, iya benar. Ya. Tapi kasus positif itu pasti akan ada. Jadi Positif gimana ada. cara mereka bisa Iya. itu tidak masuk Betul. Jadi bagaimana cara mencegahnya, antisipasi supaya jangan sampai terjadi klaster baru di sepak bola ini, karena itu pengetesan PCR kepada seluruh pihak yang terlibat di pertandingan itu harus rutin. Tracing juga penting Tracing, banget. betul. Cara mereka Iya. bisa trace, karena bisa nggak diikutin jejaknya. Iya. Udah ketemu siapa. Gini. Ini kan yang kita bicarakan situasi sekarang, ya kan? Konteksnya dengan situasi sekarang dengan pandemi kan, masih dengan pandemi. Tapi kalau kita kilas balik sedikit lah, zaman saya kecil dulu itu kalau datang Stadion Ikada tuh masih, itu kalau lihat PSSI Banteng, PSSI Harimau, Hadi Purnomo, Maulwi Saila, ya kan, dan lain-lain, Omo, Wowo, itu, waduh, merinding bulu kuduk. Ini Indonesia gila ya sepak bolanya. Bener. Top banget gitu loh. Tahun berapa, Om? Itu tahun 60-an, 70 ya. 70-an. Itu di Stadion Ikada, saya masih ingat tuh dengan sound system yang ala kadarnya. Kalau si announcer memperkenalkan pemain, penjaga gawang atau goalkeeper nomor 1 adalah Maulwi Sailan, itu penonton wuh. Sekarang enggak loh. Jadi copot nih. Sampai copot. Sekarang enggak. Nah, maksud saya dulu tuh kayak gitu loh. Sampai menjelang Asian Games keempat ya. Iya. Ya, tahun 62. 62. Itu atmosfer bola masih keren banget gitu. Merah putih itu masih ya
eranya Sucipto Suntoro CS kan, Swadi. Jadi Abdillah, Roni Pasla, itu masih oke masih. Tapi setelah itu, gue kayak baca komik loh. Cerita doang, tapi yang udah habis ya segini doang nih gitu loh. Nah yang saya mau tahu dari Bang Zul, sebagai orang-orang bola yang tadi Bang Zul mengatakan berdarah-darah itu kan, darah bolanya luar biasa berarti. Ada Bung Kesit juga mengatakan apa? Tadi apa arang apa? Jauh panggang dari api. Apinya juga masih luar biasa gitu kan. Apinya masih luar biasa. Apa sih penyebab turunnya atmosfer sepak bola? Saya nggak mau bilang prestasi lah. So jago amat kalau saya bilang begitu. Atmosfer sepak bola dari tahun 60, 70-an bahkan mundur lagi dari mulai Olimpiade di Australia 0-0 dengan Uni Soviet waktu itu masih. Zamannya Tan Leong Hau, Maui Seelan, Xian Leong, segala macam. Itu, atmosfer kok begini nih? Ya, mudah-mudahan saya nggak salah sampai hari ini gitu loh. Sampai sehari ini, obat apa yang bagus nih untuk mengembalikan paling nggak atmosfer lah. Saya nggak mau bilang prestasi lah, atmosfer sepak bola. Supaya orang tuh kayak dulu lah, baru disebut pemainnya udah belum nongol di lapangan, belum nongol, ya kan? Gimana Bang Jul, gantian nih Bang Jul dulu deh. Terus terang saya juga pernah merasakan itu, ya, yang seperti Bung Ari ceritakan tadi ya. Dulu kalau kita nonton di GBK itu misalnya Hadi Ismanto dribble bola, kita berdiri pengen lihat dia bikin apa. Tapi sekarang kalau kita nonton bola, saya terakhir nonton timnas tuh di Manila tahun 2019. Oh, SEA Games kemarin ya? SEA Games kemarin. Kita nyaris tertidur. Jadi nggak lihat atraksi-atraksi yang dahsyat dari pemain kita. Bahkan kita finalnya dikerjain sama Vietnam kan? Ya. Jadi karena keluguan kita main bola terlalu santun. Ini ada lagi main bola santun nih. Polanya nggak berubah kali maksudnya. Kurang preman, kurang main di Menteng. Itu stadion bersejarah itu. Betul. Jadi Itu ya, pusat preman Indonesia, itu dia di situ. dulu kita nonton berdiri melihat dia mau buat apa, sekarang kita tertidur. Bener yang kata Bung Ari. Sekarang grafiknya lagi menurun. Ya tapi tetap saya pecinta timnas. Saya nonton dimanapun mereka main. Di AFF, Manila, kemudian Bangkok. Saya nonton terus tuh. Iya itu saya kagum sama orang seperti Bang Zul nih. Entah nasionalismenya yang luar biasa, entah kegilaannya pada sepak bola yang juga luar biasa. Hampir semua international match Indonesia main, beliau ada. Masalahnya nggak semua orang kayak Bang Zul. Jadi menurut Bang Zul karena penurunan kualitas pemain-pemain dan mungkin secara inilah keseluruhan kita nggak enak juga nontonnya. Jadi banyak yang udah kayak malas nonton kayak. Soalnya kan fans olahraga di Indonesia kita udah tahu nasionalismenya sangat kuat. Tapi ternyata segitunya gitu seberpengaruh kualitas pemainnya dan permainannya. Jadi saya pernah ngobrol dengan legendnya Indonesia, Risdianto. Oke, Mas Risdianto ya. Jadi saya nanya, Mas ini gimana nih kok bisa begini sepak bola? Pemain sekarang tidak kalah katanya dari yang dulu. Mereka mainnya cepat-cepat, ya. Cuma nilainya rata-rata 7, 8, nggak ada yang 9,5. Oh, nggak ada yang cum laude ya? Nggak ada. Kalau zaman dulu banyak yang cum laude loh pemain tuh. Benar. Dulu tuh rebutan posisi. Rebutan posisi betul. Satu posisi itu bisa 3-4 yang berebut dan semuanya hebat-hebat gitu. Benar. Betul. Kalau sekarang terlalu gampang ya jadi pemain tim nasional. Jadi kompetisi antara merekanya aja udah sangat kuat. Makanya kuat. Selalu dapatnya best of the best gitu. Iya, kalau buat masyarakat Jakarta gitu ya. Itu kalau kita mau lihat kompetisi ya di Menteng. Dulu itu di Menteng kan memang setiap akhir pekan ya, itu selalu rame tuh. Iya, dulu saya suka hadir ke Menteng lihat. Wah, itu benar. Persija itu. Jadi stadion luar Menteng, biasa. Pol. Stadion Itu Menteng. kawah canda di muka lah. Iya. Apalagi kiper.
Nontonnya deket banget ke bawah. Kiper goblok. Dan itu sekarang udah nggak ada. Rame ya, rame. Nggak ada Bukan rame lagi, ini mulutnya pada jahat, mulutnya. Dan nonton bola zaman dulu, zaman gua main ini, itu penonton cewek juga udah ada. Dan pantesan dan jadi kiper. dandan juga ya, dandan. Pantesan. Dan Sekarang apalagi make kalau sense. Jakarta yang main, waduh, pesolek semua yang datang. Tapi dulu kita pernah main bareng kan di stadion. Kiper kan? Yoi. Siwo lawan All Star kalau nggak salah dulu. Yoi. Wah, bahaya sih. Gua kalau lihat kesit ingat si ini. Siapa namanya? Surya Lesmana. Wih. Berat. Berat. Nah, terus gimana nih? Keadaan sepak bola kita kok yang tadi saya bilang atmosfer merosot terus dan tidak terjawab sampai hari ini. Ada nggak alasan utama? Selain pasti pengurusnya ya. Iya. Entah ada apa dengan pengurusnya. Kalau pemain tadi ya secara sekilas saya bisa ambil bayangan. Tadi saya setuju dengan Resdianto bilang bahwa skill mungkin sama lah, speed power sama. Tapi itu ya untuk dapat the master itu ya, jam terbang tuh itu emang beda ya pemain dulu ya. Ya kayak Cipto Suntoro tuh dipegang 4 orang masih bisa nembak gitu loh. Itu kan gila dia. Iya. Kalau menurut pengamatan saya sih lebih kepada sekarang lebih pemain banyak ya, tapi untuk menjadi pemain nasional itu sepertinya gampang banget ya. Masa gitu ya? Gampang banget. Kan ada seleksi ada. Ada seleksi, tapi kita bisa ngelihat gitu loh. Di tim Indonesia pada saat ini bahkan sering berganti-ganti komposisi pemainnya, tidak abadi, tidak awet. Kalau zamannya tahun 70 sampai 80, begitu kita lihat tim nasional, pasti isinya itu aja dan memang punya kualitas. Misalnya Iswadi, almarhum, Roni Pati, Abdul Qadir, Anjas Asmara, Andi Lala, kiper misalnya Roni Paslah, ya. Itu mereka tuh benar-benar star dan awet di tim nasional. Untuk bisa menyingkirkan mereka saja, itu kadang-kadang antar pemain bisa berantem. Iya, gontok-gontokan sendiri ya. Jadi Benar. saya ingat dulu bagaimana Sinyo Aliandu itu dibuat terkapar oleh ada pemain dari PSM dulu ya. Namanya Rashid kalau nggak salah ya, Bang Rashid. Ya, itu Rashid sampai Dahlan. Iya. Itu di TC itu sampai harus membuat cedera supaya dia bisa masuk ke tim inti. Karena dia tahu bahwa sulit bersaing ke tim utama untuk bisa jadi pemain utama di tim nasional itu. Jadi akhirnya pada saat TC ketika game itu ya yang Tapi terjadi itu adalah hal-hal begitu emang kejadian di sepak bola kita. Waktu ini cerita aja nih, waktu gue jadi kiper dulu kan 4 tuh kipernya. Gue tanya dong sama Yudo, Mas, gue kapan mainnya? Lo tunggu gue sakit perut. Iya, jadi kalau nggak sakit, nggak cedera dia nggak bakal main. Gue belaga mulus nih. Kalau belaga mulus, ntar lo main. Kan gila juga kayak begini nih. Ya, ngapain gue latihan capek-capek kayak begitu kan, masa nunggu penjaga utama sakit perut baru kita main. Iya. Dan menurut saya juga bintang-bintang yang ada di tim Indonesia pada saat ini pamornya kurang. Gitu ya. Dulu ketika kita melihat Iswadi, sosok atau Roni Pati itu kita kayak apa ya, punya karisma gitu loh, punya karisma. Ya bukan saja karisma dia sebagai pemain bola dengan kemampuannya, tapi juga dia punya karisma sebagai pribadi yang menurut kita bisa jadi panutan. Ya, saya tidak mengatakan bahwa pemain-pemain yang lahir atau yang sekarang ada itu tidak bisa jadi panutan. Enggak. Ada karakter gitu. lah ya. Ya ada, mereka punya karakter gitu pemain-pemain dulu itu. Nah sekarang memang ada upaya dari PSSI untuk menghadirkan bintang. Ya. Misalnya ketika tahun 90-an lah, ada yang namanya proyek Primavera. Muncul namanya Kurniawan, Bima Sakti, Indrianto, kemudian Kurnia Sandi menjaga gawang atau Yayan Tumena. Ya tapi tidak lama mereka. Gitu. Kemudian lahir lagi tim yang diasuh oleh Indra Safri misalnya. Ketika mereka sukses meraih juara AFF 2013 ya. U19 ya, itu ada Evan Dimas, ada Maldini Pali, kemudian ada juga Putu Gede, ya, ada Zulfiandi. Jadi, tapi habis itu mereka
hilang gitu aja. Berubah hilang lagi, gitu aja, ganti cepat lagi. hilangnya gitu ya. Walaupun Evan Dimas sekarang masih ada, tapi kan ya sudah tinggal sisa-sisa gitu. Evan Dimas masuk di tim U23 Indonesia untuk SEA Games ini. Tidak awet gitu ya, tidak awet. Jadi cepat berganti. Satu muncul yang Itu ini hilang. mungkin tergantung pelatihnya kali enggak. Sebenarnya enggak juga sih, kalau saya lihat lebih kepada sistem pembinaan dan sistem kompetisi kita yang masih belum Karena dalam dunia olahraga tuh taste pelatih itu menentukan gitu. Ini pemain bagus, tapi kalau pelatihnya bilang gue nggak suka sama dia, selesai gitu. Dan bukannya bagus ya kalau ada yang namanya regenerasi gitu. Emang Iya, iya kan? seharusnya- regenerasi sudah pasti ya, itu pasti ada. Cuman kalau sekarang regenerasinya kok sepertinya cepet banget gitu loh. nggak awet. Iya, nggak awet. Dulu kalau misalnya kita bandingkan lah misalnya kayak di Jerman, ketika ada Franz Beckenbauer, kita bisa lihat deh berapa lama dia bisa main. Iya benar. Rummenigge misalnya, berapa lama dia bisa main. Gerd Müller ya? Iya, Gerd Müller di tim nasional. Ya, itu kan awet. Atau Paul Breitner misalnya gitu kan. Atau kalau misalnya kita di Inggris, seberapa lama itu Paul Gascoigne. Iya, kalau misalnya. saya setuju tuh, Paul Bung Kesit bilang bahwa pemain-pemain di Eropa tuh taruhlah saya nonton dari Euro misalnya, Euro ke Euro atau World Cup ke depan, masih main loh mereka, paling jaraknya 4 tahun. Gitu. Nah, iya. Nah ini orang nggak tua-tua, ada main terus gitu loh. Tapi kalau tim nasional kita begitu ada event 1 tahun atau 2 tahun kemudian, posisinya udah berubah. Ada mungkin 3-4 pemain masih ada, tapi posisi-posisi yang lain tiba-tiba berubah. Enggak, sekarang Udah kan ganti. sekarang kan ada beberapa U ya, ada U19. Kelompok umur ya? Ya, ada kelompok umur ya. U23, ada timnas. Sekarang yang lagi dibina kan yang U23. Itu boleh menambahkan pemain senior 3 orang nantinya dalam tim. Dalam tim. Nah, yang tim senior yang tadi dibilang berganti-ganti, memang berganti-ganti karena pelatihnya juga berganti-ganti. Ada suatu saat Bima Sakti di AFF 2018 itu bisa kalah dengan Singapura. Berarti kan faktor pelatih juga berbicara di sini. Siapa yang dia pilih? Waktu itu saya kritisi, tidak ada satupun pemain Papua ya 2018. Itu gitu. Istimewa sekali tim ini dan ternyata kalah. Ya. Kemudian tim senior berlanjut ke Simon McManamy. Simon ini lebih konyol lagi. Dia kalah dengan Malaysia di GBK. Itu Manahati Lestusen yang pendek dipasang double dengan yang nggak begitu tinggi juga. Di situ kelihatan dia berdiri di belakang, ketutupan pemain Malaysia dan masuk. Sekarang kan zamannya tower double begini ya. Double tower sekarang ya. Tower. Benar. Sekarang dia pilih yang pendek. Jadi faktor pelatih ini sangat menentukan. Habis itu pelatih baru lagi diganti lagi. Nah, senior sekarang kan 5 kali kalah ya, rekor ini 5 kali Nggak ada yang menang. Piala Piala Dunia Dunia. ya. Kita nggak tahu bagaimana racikannya si Sintayong. Dia mau ambil pemain dari mana lagi? Ya, dia harus buka itu buku semua 5 kali kalah itu kenapa? Oke. Apakah pemainnya yang tidak star atau pelatihnya yang tidak mumpuni? Saya rasa itu. Mungkin gini Bang Jul, saya ada satu kesimpulan sendiri nih. Pertama, kita tim nasional kita nih sering-sering ganti pelatih gitu loh. Itu mungkin ada pengaruh juga, gonta-ganti pelatih, ya kan? Gimana sih cara ngambil pelatih itu kok ganti lagi gagal gitu loh. Beda-beda tipis sama PSSI-nya kan, ganti ketua umum sebentar ganti. Jadi pelatihnya juga ikutan. Sih tergantung ketua umum. Coba cari federasi di negara manapun yang paling banyak melakukan kongres. Cuma Ya di Indonesia. Bener. Iya. Itu masa sih pelatih, dia kan di lapangan. Lu ada-ada aja cerita lu. Fakta loh itu. Itu yang kedua, penunjukan pelatih itu kan harusnya ada satu tim gitu ya, Iya. yang menunjuk dasari kepada tes atau atau presentasi si pelatih itu melalui nggak proses-proses begitu ya, dilalui nggak tuh? Sebenarnya yang paling berperan adalah direktur teknik ya sekarang yang dijabat oleh Indra Sapri. Waktu penunjukan Sintayong pun itu Indra Sapri tidak bernegosiasi di Kuala Lumpur waktu itu. Dia tidak hadir. Jadi Padahal ketuanya ada loh. ketua umumnya aja yang mungkin lebih pintar Ketawa terus, dari bungkusnya ketawa terus kalau saya bilang ketua umum. mungkin
Mungkin ketua umumnya lebih ngerti soal teknik daripada Indra Safri. Nah ini serem juga nih. Iya. Jadi hal-hal itu yang harus diperhatikan lagi gitu. Di samping Ini versi Bang Jul beda Iya. lagi nih. di samping eksekutif committee exco itu berperan karena tim tanknya PSSI itu di situ. Sekarang kelihatannya nggak ada kerjaannya dia. Mereka itu yang 11 orang. Jadi dia yang memberi masukan, terutama yang membidangi keteknikan. Exco. 11 orang. Iya, XO-nya. iya. Dewan direksinya lah. Iya. Ex PSSI maksudnya. Iya, 11 orang dengan tugas masing-masing ya. iya. Ada pembidangan. Ada pembidangan. Jadi ada bidang teknik juga kan. Ada. Iya, jadi masing-masing exco itu kan membidangi beberapa pos ya. Nah, salah satunya terkait dengan teknik. Teknik itu berarti timnas. membawa ke pelatihan ya. Iya. Iya, Milih salah satunya pelatih, iya. milih. Iya. Gajinya berapa sih range-nya kalau pelatih asing? Variasi ya kalau di Indonesia. Jadi memang tidak Seperti Sintayong kayaknya mahal loh. udah pasti. 2M kalau nggak salah. Iya, saya dengar Pastilah. miliar loh gajinya. Apalagi pernah ngalahin Bos, Jerman. Sintayong 2 miliar gajinya. Per bulan. Tapi kalau bicara mahal, pelatih sebelumnya Luis Milla Lebih jauh mahal. lebih mahal. Oh ya? Iya, Si ini? Luis Milla yang dari Spanyol. Yang dari Spanyol. Kurang Iya. lebih 3M. Itu Sekitar bagus segitu. loh padahal ya. Bagus, dia pelatih. Saya lihat waktu Asian pelatih Games dunia. ya. Tim kita oke banget tuh. Iya. Sebenarnya si Taeyong sendiri menurut saya juga bagus. Iya. Dia punya pengalaman, dia pernah pegang Korea kok di Korea Piala juga. Dunia yang bikin kejutan Ngalahin. ngalahin Jerman sampai Jerman akhirnya rontok ke babak berikutnya, gagal dari babak penyisihan grup. Itu kan Korea. Itu zamannya Sintayong ya. Sintayong, pelatihnya Sintayong, dan itu untuk pertama kalinya dalam 80 tahun Jerman gagal untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Dengan Jerman Korea kan tuh. selalu lolos dari fase grup biasanya, tapi 2018 itu kan gagal Iya, gara-gara iya, Korea. Iya, iya, iya. Sama-sama 1,5 M. Luis Milla sama Sintayong. Setara. Juga ya. Ya, fact check dikit. Gue penasaran juga soalnya. Gua nggak bawa soalnya. Gak sampai lah 2 M berarti. Tapi memang kalau bicara soal gaji, besaran gaji untuk pelatih Indonesia nggak pernah terbuka berapa jumlahnya, nggak pernah transparan. Kenapa Itu kenapa? Saya nggak tahu ya, mungkin terkait dengan Ada tanda kutip kita tuh biasanya taunya setelah pelatih itu bermasalah. dipecat. Tiba-tiba harus membayar segini. Ternyata 3 bulan gajinya 6 miliar belum dibayar. Nah, baru Ya kayak ketahuan. kasusnya Riddle ya. Alfred Riedel, almarhum. Almarhum. Iya. Udah meninggal. Sudah. Alfred Oh, Riedel. aduh baru Gue tahu. belum tahu juga. Belum lama meninggal. Karena nggak ada bayar gaji kali saya. Wah, gila. Stres, kasihan. Jangan sampai dong. Tergantung gajinya seberapa gede ya. Tapi bener loh itu gini Bung Kesit, Bang Jul. Tahun 2021 kita udah jadi calon tuan rumah Piala Dunia. Tapi fakta mengatakan sepak bola kita belum berubah juga. Kompetisinya juga nggak jelas nih. Saya mau tanya tapi ini agak-agak sensitif nih. Saya mengharapkan Bang Jul sama Bung Kesit ada keterbukaan soal ini. Anda kan yang paling tahu sepak bola Indonesia. Saya kan yang ngikutin. Saya kan bukan pengurus. Justru ini kan Justru kalau pengurus nggak saya undang. Kalau pengurus kita nggak akan undang dong. Pertanyaannya adalah apa betul peserta-peserta yang ada, klub-klub yang ada terlibat di liga itu, oke lah mereka punya income di sepak bola kan. Pertanyaan saya yang juga hal ini nggak asing di masyarakat, jadi pembicaraan nih, sampai tukang rokok juga ngobrol. Alah itu ntar kalah lah, kenapa? Udah diatur katanya, kayak gitu-gitu loh. Gimana Bung Kesit? Itu kok luar biasa gitu, apa informasi yang mengatakan itu dan nggak asing di masyarakat tuh. Mengatakan itunya nih apa maksudnya? Ya, contoh nih, Diatur, kira-kira kesana lah, match fixing. bahasa kerennya gitu. Iya, ini memang isu lama. karena uang. Iya, Gitu. itu isu lama, match fixing ya. Sulit memang membuktikannya ya, tapi sebenarnya bisa dirasakan. Saya ambil contoh aja deh bahwa match fixing itu ada ya. Tapi kita nggak tahu klub-klub mana aja yang kemudian coba dirambah oleh para pemain dalam tanda kutip ini.
Saya pernah pegang klub. Saya pernah pegang klub di Solo, ya. Kemudian satu hari ada teman yang juga pegang klub, itu ngasih tahu bahwa dia ada yang nelpon minta supaya dalam pertandingan the next, dia 2 atau 3 hari ke depan itu akan main, dia diminta untuk jangan menang. Oh, Jangan gitu? menang. Jangan menang ini saya nggak tahu apakah seri atau kalah. Kalah. Pokoknya jangan menang. Dijanjikan lah Sejumlah uang. sejumlah gitu kan. Ini informasi yang saya dapat. Artinya apa? Bahwa saya nggak tahu apakah kemudian diterima atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas ada yang menghubungi itu gitu ya. Ada yang menghubungi itu. Saya melihat bahwa upaya-upaya untuk mengatur sebuah pertandingan itu ada. Ada. Cuman memang kita sulit untuk bisa membuktikan dan menangkap langsung gitu ya. Ini kan yang juga dialami oleh aparat gitu kan. Waktu itu juga pernah dibentuk tim mafia itu ya. Kepolisian bikin kan. Itu kan, dan ada beberapa juga yang akhirnya ditangkap ya, mulai dari wasit ya. Itu kan artinya ada. Ada kan. Cuma bagaimana sistemnya mereka bermain ini yang kita belum tahu gitu. Apakah mereka hanya sebagai perantara, ada yang lebih besar lagi di belakangnya dia, kita nggak tahu gitu. Tapi dengan melihat ada pihak-pihak yang kemudian ditangkap oleh polisi, menunjukkan bahwa ada itu. Cuman memang karena tidak sampai ke pengadilan ya, aktornya ini tidak pernah ketahuan gitu. Jadi hanya di tingkat bawah aja, misalnya ada sebuah tim yang dijanjikan untuk bisa lolos dari persaingan grup atau untuk bisa jadi juara gitu ya. Diatur sedemikian rupa lah, nanti bertanding lawan si A, lawan si B, gini-gini. Pokoknya nanti sampai ke sana lah. Gitu. Karena ada yang bilang begini, wah kalau tim A lawan tim B seri udah. Dan apa? Nggak bakal dia menang kalah, pakai pasti seri. Gitu. Begitu loh. Iya, itu iya. ada yang bisa ngomong begitu. Gitu. Iya betul. Dan itu kan sebenarnya cerita lama dari zamannya saya ada di PSSI. Itu setiap kali mau ada pertandingan liga ya, kompetisi, itu kan selalu muncul. Bahkan di tim nasional aja juga pernah seperti itu. Jadi ada kejadian menarik dulu nih. Boleh kan saya cerita nih? Waktu zamannya tim nasional yang ditangani oleh Anthony Polosin itu akan melakukan uji coba ya sebagai syarat untuk berangkat ke Asian Games Hiroshima. Waktu itu mainlah mereka, namanya PSSI Garuda, pelatihnya Anatoly Polosin. Zamannya si ini ya, zamannya eranya si Jaya Hartono, Aji Santoso, kemudian Widodo ya zamannya itu, Ansyari Lubis. Mainlah di Surabaya. Saya hadir nih, Surabaya nih. Itu uji coba terakhir. Kalau tim Garuda menang, dia akan diberangkatkan ke Asian Games. Karena waktu itu kita udah berapa kali nggak ikut Asian Games kan. Nah, main di Surabaya, lawannya PSSI Harimau. Manajernya waktu itu almarhum siapa yang bekas FDJ dulu di Jakarta? Haji Santo. Ya. Oh, Haji Santo. Haji Santo. Duduklah saya di atasnya sama teman-teman wartawan kan. Nah, adalah satu sosok yang sudah tidak asing lagi lah, kira-kira begitulah di dunia sepak bola. Dia coba bilang gini, ini tim Garuda bakalan kalah katanya. Berapa skornya? Disebutlah skornya. Sekian. Tunggu aja. Kejadian bro. Sama persis skornya. Iya. Skornya sama. Sama. Dan gagal berangkat. Itu yang namanya Anatoly Polosin. Itu sampai nangis. Gitu loh kan. Sampai ada di istilah teman-teman pers waktu itu, dia sampai kaget gitu. Jadi dia mau bilang sudah bertahun-tahun berlatih, tapi kok begini hasilnya. Dia mau bilang bertahun-tahun, itu Anatoly Polosin bilangnya bertuhan-tuhan. Itu yang namanya Rahim Sukasa, manajer tim Garuda, itu juga sampai waktu itu ketua BTN kalau nggak salah deh, saya lupa. Iya, dia BTN dulu. Iya. Itu sampai geleng-geleng kepala gitu loh. Dan akhirnya nggak berangkat karena kalah. Mas, kalau lawan tim PSSI Garuda waktu itu namanya, PSSI Harimau. Kalau match fixing dalam sebuah liga itu kan rata-rata alasannya untuk judi uang gitu, karena ada inilah pengaturan skor pun. Kalau alasannya timnas itu kenapa? Kayak misalnya mereka nggak berangkat, itu apa alasan Itu utamanya mau politis ya, dibikin? Politis ya. Itu kalau zaman itu, ya zaman itu. Iya.
saya nggak tahu juga ya apa alasan kenapa kok kemudian Kok pengen nggak berangkat? Iya, itu maksudnya kayak nggak masuk kok, akal. Kok nggak berangkat gitu kan? Ya kalau di alasan teknisnya kan tim ini nggak pantas lah gitu kan, karena dari sisi permainannya juga tidak terlalu meyakinkan gitu. Oke. Tapi mungkin di balik itu saya kira ada juga reason lain ya. Mungkin ada like and dislike juga, saya nggak tahu lah Nah, apa di kalangan itu. pengurusnya tidak suka dengan kepemimpinan ini ya kan. Kemudian ada upaya untuk udahlah lebih baik nggak usah daripada juga ntar kita malu-maluin di sana. Mungkin ya, mungkin gitu kan. Seperti itu. Sekarang gini Bang Zul, saya datang ke stand utama Senayan jam 3 sore, janjian sama Rahim Sukasa, ya kan? Saya datang, Rahim Sukasa duduk di atas tangga begini, panggil saya, dia ngawasin PSSI latihan, Bambang Pamungkas CS itu, sini lo, apa? Gue mau nanya sama lo, mudah-mudahan sih di basket nggak kayak begini katanya. Maksudnya apa ya? Gue bilang, gue pusing Rik, gue mesti kasih apa lagi di pemain? Hotel gue kasih yang bagus, makan gue kasih bagus, mau liburan gue kasih, minta apa jaket juga yang bagus, training spak gue kasih yang bagus, pokoknya gue kasih, gue manjain. Sepatu minta dua-dua, gue kasih dua-dua sepatu. Ujung-ujung hari masih kalah juga. Gue masih ngapain Ri ya? Di basket gitu nggak? Gue bilang lu kalau ngomong gitu lu ngeledek gue. Gue bilang lu nanya apa ngeledek? Gue bilang kok jadi sama aja gitu ya. Gitu. Mungkin Bang Jul lebih tahu nih karena pernah pegang klub Gimana, kan. Bang Jul? Dia lebih paham kali kalau soal itu. Itu seorang Rahim Sukasa lo yang ngomong sampai gitu. klub ke urusan tim nasional juga lebih tahu. Iya, itu seorang Rahim Sukasa bicara begitu. Kan saya bingung loh. Jadi itu memang ada, ya, pengaturan itu memang ada. Ada kan? Bisa dapat cerita dari Heri Kiswanto, kemudian dia kembali ke PSS Sleman masih diatur, dia keluar lagi, ya. Jadi sepak bola gajah itu ya. Setelah itu juga dia dibegitukan, jadi dia nggak tahan. Misalnya disuruh draw, disuruh kalah. Kepentingannya bukan sekedar materi, tapi untuk menjaga satu grup. Misalnya Sulut United lawan siapa yang satu owner, nah itu saling mengamankan. Jadi saya tahu juga soal itu. Jadi bukan hanya perjudian, ya. Kalau perjudian memang Bandar ini mainnya terlalu kasar. Dia telah masuk ke pemain. Ya, kalau di judi di Inggris, di Eropa sana kan nggak ada itu. Nggak boleh, Nggak boleh ke pemain. Ya. Betul. Ini orang Singapura rata-rata, orang Keling. Saya pernah kenal. Singapura juga. atau Malaysia? Saya dengar Malaysia juga. Dia waktu itu orang Singapura, punya partner orang Malaysia juga. Mereka nggak berbuat di sana karena hukumannya berat. Kalau mereka berbuat di Indonesia aman. Jadi Dan pasti nggak dihukum gitu ya. Jadi kita dulu pernah Persija IPL mau berangkat nggak punya duit, ada oknumnya juga menghampiri orang Persija. Nah ini yang saya maksud tadi. Oh gitu. Ada yang hubungin pasti ya. Ngasih sedekah untuk main, tapi dengan permintaan. Oh jadi udah ngasih ada syaratnya gitu? Iya. Request. Waduh, repot juga. Kalau syaratnya bagus sih nggak apa-apa ya. Karena dia lihat ekonomi klub yang lagi morat-marit, nah dia masuk biasanya begitu. Dan itu kayaknya susah hilang karena sampai hari ini apalagi nih, hampir semua klub morat-marit kan? Iya, apalagi pandemi. Pandemi sudah kan? Pasti. Jadi kalau mereka akan main lagi di ranah itu nggak bisa disalahin, kira-kira gitu. Gimana Bung? Ya, janganlah. Enggak, saya kasih penonton. Penonton kan bayar nih. Bayar beli tiket nonton pertandingan. Tapi yang terjadi di lapangan tanpa sepengetahuan penonton adalah sebuah sandiwara. Drama sepak bola gitu. Drama sepak bola. Gimana ya perasaan para pembina, pengurus, para pemain? Olahraga kok kayak begini gitu loh. Iya memang yang selalu jadi korban adalah fans, supporter. Ya ketika mereka hadir ke stadion, mereka berharap timnya menang dan seperti yakin gitu bakal menang karena mungkin lawan yang dihadapi adalah dari sisi kualitas masih sedikit di bawah tim pujaan mereka. Tapi tiba-tiba ternyata berbalik. Dan kemenangan atau kekalahan yang dirasakan oleh timnya ini dianggap tidak wajar. Ya. Jadi stigma bahwa permainan itu diatur
ya sudah diatur. Ini kan sudah ada di kepalanya supporter. Jadi walaupun kekalahan itu sebenarnya memang wajar karena memang kalah, memang mainnya jelek ya. Tapi karena stigma yang ada di sini, ini diatur akhirnya ngamuk gitu loh. Ya mungkin benar. Iya bisa jadi juga, bisa jadi. Mungkin benar, dia memang kalah gitu loh. Dari sisi kualitas oke lah. Katakanlah misalnya Persija lawan Bogor misalnya, lawan Persikabo. Dari sisi kualitas Persija pasti menang. Tapi entah kenapa dalam pertandingan hari itu kok Persija tiba-tiba mainnya jelek. Nah, Persikabo dapat 1 peluang jadi gol. Persija dapat berpuluh-puluh peluang, tidak ada satupun yang jadi gol. Tapi karena supporter itu di benaknya sudah ini pasti ini. Akhirnya menganggap ini memang sudah diatur. Udah negative thinking padahal, gitu ya. Padahal memang pure. Emang kayak gitu aja, kebetulan lagi apes Iya, gitu. kebetulan. Iya. Ada yang bilang sama saya gini, Bang Jul, Bung Kesit, Yes. my partner. 1 second. Coffee in the house. Waduh. Courtesy Wah. of Jago ID, thank you. Mas dari mana Mas? Bang Jago nih, Bang Jagonya sendiri nih, Bang Jago. Luar Bang Jagonya biasa nih. sendiri, ada kopi dulu, biar Jadi kita lebih lancar, ini lebih cair. podcast luar biasa. Habis ini bubur. Buburnya apa? Bubur Jago. Bubur Manado. Oh, bubur Manado. Kalau bubur Manado lebih enak. Mantap, thank you. Lebih lunak. Cheers. Waduh, Lebih lunak, Mas, ya. makasih ya. Aduh, luar biasa, Bang Mas. Jago. Sepatunya baru. Sepatunya kinclong banget ya Dana, pantesan. Bener-bener setup di depan tadi. Kan? Barber shop dulu sebelum kesini, oh, pantesan. Cheers, guys. Jadi kita balik lagi nih, Paul. Ya, silakan langsung. Jadi apa istilahnya mungkin ada nggak sih yang lebih halus ya? Kan istilahnya kan yang populer di mana-mana judi nih. Ada yang bilang apa match fixing apa ya bahasa kerennya lah gitu. Tapi ujung-ujungnya judi. Paul, gue rasa sih itu nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia begitu. Yang namanya profesional, kita nggak boleh percaya amat kira-kira gitu kan? Ya, di Kanada kita legal untuk gambling, sports gambling. Bahkan di Amerika juga ada. Cerita dulu deh, di Kanada bisa legal. Sports gambling itu legal, jadinya segalanya lebih transparan aja. Istilahnya sport gambling di sana. Sports gambling, jadi kita masuk ke ibaratnya ke gue mau sebut brand lah, toko biasa aja yang supermarket, minimarket gitu, bisa ke kasirnya, bisa milih, dicontreng maunya tim siapa yang menang, basket ada, bola ada, hoki, ice hockey ada, Kayak gitu. tinggal pilih aja dan itu dikontrol sama Kalau gitu pemerintah. ngapain ditonton dong? Hah? Karena itu jadinya nggak ada match fixing. Sebenarnya sih logikanya gitu. Untuk menghindari match fixing. Ya tidak lebih peluangnya untuk ada match fixing itu lebih sedikit nggak sih kalau udah dibikin Ya udah legal? pasti karena udah di luar udah beredar yang menang ini udah pasti gitu kan. Odds akan tetap ada mau itu legal atau enggak. Odds makers itu selalu ada di Las Vegas untuk menentukan di olahraga boxing ini kalau dia yang menang bisa menang berapa gitu oddsnya 1, 2 Gitu apalah itu kayak gol-golan di bola. Prediksinya iya benar dan kita bisa menang seberapa besar kalau kita bet ke underdog itu kan selalu akan ada. Oke, emang masih tetap ada lah kemungkinan untuk match fixing kayak di IPL gitu over undernya atau apa segala macam. Tapi itu ya kenapa di sini bahkan masih lebih lebih masih ada di mana-mana gitu dibandingkan yang kasus yang sekali banget terdengar di basket adalah itu dulu siapa tuh wasit yang akhirnya nulis buku tentang dia dulu emang sih suka ada ngatur-ngatur tapi bukan pemainnya itu wasitnya. Coba jangan kenceng Paul, malu nih orang basket sebagai orang basket gue malu nih. Ya kan? Nggak, mungkin kalau di Indonesia kan karena memang judi kan dilarang. Ya, judi dilarang sehingga tidak ada celah lah untuk kemudian coba-coba masuk ke sektor manapun gitu ya termasuk ke olahraga. Beda dengan di luar negeri di Eropa gitu. Di Inggris saja kan ada Ladbrokes ya. Ada 1001 macam permainan. Tapi kan tidak menyentuh kepada pelaku-pelaku di lapangannya. Itu maksudnya nggak masuk player. Jadi player kalau sampai ketahuan dia ikut main di situ, Habis. udah pasti habis. Karirnya habis. Karirnya ya. Bahkan untuk masang aja mereka nggak boleh gitu. Walaupun itu hanya sekedar game biasa gitu. Tapi kan itu sudah hitungannya sudah judi gitu ya. Keluarga mereka juga nggak boleh kan masang di pokoknya game tidak boleh, mereka, tidak boleh di lingkungan terdekat mereka tuh tidak boleh. Nah di Indonesia kalau sekarang kita lihat tadi Paul bilang ada under offer. Kalau kita buka website sekarang juga kan banyak, termasuk pertandingan-pertandingan Indonesia juga kan ada, ya kan under offer. Dari makanya itu di basket seperti di NBA juga, dia juga nggak lepas dari itu, dari faktor itu. Ya contohnya waktu Toronto lawan atau championship itu Toronto lawan apa? Golden State. Golden State. Apa? Ya begitulah.
pemain inti bisa cedera semua. Terus tiba-tiba Toronto juara ya, alhamdulillah. Juara. Dan gue baru tahu setelah itu dapat 3 juta viewers tuh. Iya, iya. Iya memang Wah, ini olahraga kayak begini, waduh. saya jadi inget nih waktu tadi Bang Zul cerita bagaimana waktu Heri Kiswanto megang PSS Sleman ya, lawan PSIS Semarang dalam sebuah pertandingan yang hasilnya itu akan sangat menentukan ya. Itu sampai pada pemain-pemain itu bikin gol bunuh diri coba. Kan Frontal. gila ini. Iya kayak di Semarang itu kan. Iya, yang akhirnya Heri Kiswanto kan sempat dihukum ya. Dihukum. Dia nggak terima. Dia dianggap membiarkan. Ya, pemainnya nggak mau bikin gol ke gawang lawan. Tapi malah gawang sendiri. Gawang sendiri. Lawan nyerang nih didiemin gitu kan. Lawan nyerang didiemin. Ya. Bahkan di Piala AFF kan dulu juga pernah waktu Indonesia ketemu dengan Thailand. Mursid Effendi. Waktu itu pelatihnya Rusdi Bahalwan, almarhum. Manajernya Andri Amin. Sorry. Rusdi udah meninggal juga? Sudah. Wah, baru tahu saya juga. Aduh, payah juga nih. Nggak update. Nggak kopi nih. Kudet. Rusdi Bahalwan. Kurang update. Ya, jadi di Piala AFF aja seperti itu gitu. Cuma waktu itu kan alasannya adalah menghindari Vietnam. Indonesia nggak mau ketemu Vietnam, Thailand nggak mau ketemu Vietnam. Ya, jadi sama-sama ingin tampil sebagai kalau kayak runner up. gitu asas sportivitas di mana tempatnya? Nah, Karena itu begini. dia. Karena gini Bung Kesit Bung ini. Ini agak nyimpang dikit. Olimpiade waktu di Inggris ya, di Olimpiade London. Bulu tangkis yang main tunggal putri Indonesia, ganda putri Indonesia lawan ganda campuran Indonesia lawan ganda campuran Korea. Dua-duanya nggak ada yang mau menang. Untuk menghindari ketemu Cina. Iya kan? Olimpiade aja udah begitu gitu loh. Ya kan? Gue bilang, waduh kok bisa begini nih. Dua-duanya nggak mau menang. Akhirnya diskors kan. Ketahuan sama Olimpiade sama IOC ada hukuman lah untuk pemain-pemain ini. Iya. Cuman sampai bulu tangkis tuh udah masuk kayak begitu. Jadi artinya olahraga tuh nggak bersih dari itu ya. Iya. Nah, yang saya pertanyakan asas sportivitas di mana tempatnya? Nah, ini kan kembali kepada kesadaran dari masing-masing si atlet sebenarnya. Kalau bicara sportivitas, bicara fair play, ya dari masing-masing lah. Sekarang permainan sepak bola 11 orang, ya. Tapi kalau dari 11 ini, 5 aja sudah mau kong kali kong mencederai fair play, kejadian itu yang namanya gol bunuh diri. Tapi kalau semuanya, 11-11-nya, ya, bahkan juga 18 lah sama pemain cadangan, semuanya benar-benar menjunjung tinggi fair play, pasti kan mereka akan tampil ya layaknya atlet yang bertanding. Tidak kemudian nggak usah nih, kita harus, kalau kita menang kita ketemu Vietnam nih, lebih baik kita nggak usah menang deh, gitu kan, kita kalah aja. Nah, sementara di sisi lain lawan juga berpikir seperti itu, ya kan. Jadi ketika Indonesia nyerang ke Vietnam, itu berubah jadi back. Iya, gak mau ngegolin kan, jadi berubah jadi back gitu kan. Back. Nah, Thailand juga begitu, ketika nyerang ke gawang Indonesia, begitu udah di depan gawang, diutak-atik kan, nunggu temennya datang supaya jangan sampai bolanya ke gawang kan gitu. Sampai akhirnya ya itu tadi kejadian gol ke gawang sendiri gitu loh. Dan itu kan kejadian di PSS waktu menghadapi PSIS Semarang, itu juga kejadian. Sleman itu ya. Iya. Jadi Bang Jul mau komentar Bang? Itu termasuk jika keinginan pelatih dan ofisial, pemain harus melawan. Misalnya tim manajer mau ngatur begini, karena kuncinya kan di pemain. Ya. Nah ini kalau ada 1-2 pemain yang sudah terpengaruh, itu bisa kejadian. Umumnya dia 3, pemain belakang, tengah, sama depan. Untuk dipengaruhi apapun jenis unsportivitasnya, itu dia harus lawan semua pemain, seperti yang Bung Kesit bilang. Jadi bukan hanya untuk kepentingan mereka bersebelas, tapi untuk kepentingan negara, gitu loh. Jangan melihat skenario yang konyol. Ya itu kan konyol tuh namanya, golin ke gawang sendiri. Kebenaran anak asuh saya main di situ jadi top skor. Siapa? Miro Baldo Bento. Miro Baldo Bento. Ya, dia top skor di situ. Dia cerita dia dapat $100 apa? Iya. $100 cuma. $1.000 dikit. Nah itu pertanyaan saya ya Bang Zul, kayak sebagai pemain bola juga dulu, kayak seberapa besar, jelas besar ya faktor uang di ini semua.
Tapi apakah solusinya bisa segampang ya gajinya aja mereka mencukupi supaya kayak gini deh, lu mau nyogok Pogba untuk buang bola, gaji dia seberapa gede dulu kan, mau nyogok dia berapa juga nggak worth it kan akhirnya. Kalau pemain bola ini nggak kayak nggak ngejamin juga itu. kalau ya. dia nggak butuh $1.000 nih, enak juga nih gue ada ini, tapi ya $1.000 sih gaji gue sehari ini aja lebih gede dari itu. Karena gini, gue pernah ketemu pejabat. Ini hubungannya sama kompetisi olahraga hampir sama. Cuma ini kita di tempat lain, bukan ini seorang PNS nih, seorang PNS dengan jabatan yang lumayan. Waduh Ri, gaji gue sekarang bagus. Wah hebat juga ya. Ya dengan harapan kita nggak ada pemikiran korupsi lah. Iya. Nggak itu korupsi juga. Iya kan, good mindset. Jadi kan aneh juga nih. Ya bisa dibilang duit ada lah. Kenapa nggak lebih disalurkan ke pemainnya biar nggak ada aneh-aneh? Cuman gini Paul, sayangnya kan olahraga nggak ngajarin itu sebenarnya. Olahraga ngajarin yang terbaik kan. Ya nggak? Harusnya. Sportivitas, fair play, sportsmanship. Tapi kenyataannya kayak minum kopi nggak pakai gula, pahit nih. Gue minum kopi gue pahit nih. Tapi kan itu oknum. Iya. Kan nggak semuanya. Bos, oknum bertahun-tahun. Ada oknum bertahun-tahun gila. Ya kan? Kan gimana dong Pak kasih Anda sebagai tokoh sepak bola? Waduh nggak bisa kayak gitu. Ini yang perlu diperhatikan sebenarnya gaji pemain. Ya mungkin yang tadi saya sampaikan itu kepada klub-klub yang ekonominya morat-marit sehingga si penjudi masuk. Kalau sekarang sebelum pandemi itu gaji pemain udah bagus rata-rata ya. Kemudian pas pandemi ada persentase yang dibayarkan kepada pemain karena latihannya tidak penuh. Kalau sudah gaji ratusan juta ya, Evan Dimas tuh 230 juta loh kalau nggak salah. Evan Dimas? Iya. Jadi bisa jadi. Rasanya tidak mungkin lagi mempengaruhi satu persatu pemain dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan COVID kita nggak tahu. Ya, Setuju. itu yang perlu diwaspadai. Ya, misalnya nanti Liga 1 mulai, nah ini kita bisa lihat ada nggak klub yang morat-marit ekonominya. Rata-rata sih morat-marit. Pasti ada, pasti ada orang kompetisi nggak jalan. Iya. Ya kan? Tapi bener Bang Jul, Bung Gesit, Paul. Ya. Waktu gua ketemu Rahim Sukasa di Senayan, gua lihat Bambang Pamungkas pulang tuh naik Alphard bos, pakai supir. Iya. Dalam hati gua, ini pemain bola Indonesia, gua gaya juga naik Alphard. Itu harusnya ya. Ya, harus kan begitu kan. Gitu. Cuman gua tanya Him, Alphard, gimana? Maksudnya, ya bagaimana katanya? Kalau begitu sih kan main loh. Bukan gitu Ri. Udah susah ngomongnya deh. Kok jadi tanya-tanya lagi? Penasaran kan? Semakin Ada penasaran. apa nih? Gue pikir udah keren nih. Waduh Bang Pamungkas naik Alphard pakai sopir. Gaya juga kan. Ini kalau pemain bola Indonesia kayak begini, banyak orang tua ngasih anaknya main bola Nah, nih. itu. Ya sebenarnya sih sekarang kalau pemain-pemain Indonesia ya umumnya sih dari sisi salary sudah Cukup ya. udah lebih dari cukup lah ya dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Tapi itu hanya di sepak bola dan bulu tangkis. Ya walaupun memang faktanya kadang-kadang ketika kompetisi itu berakhir kita masih sering mendengar berita misalnya kekurangan gaji. Ya artinya ada sekian bulan ternyata pemain Masih ada utang lah ya. klub masih ada utang kepada pemain-pemainnya. Itu masih beberapa klub masih terjadi ya. Tapi kalau di rata-rata gitu umumnya sih sudah Baik. oke lah, sudah baik. Udah bagus ya. Sudah Artinya wajar lah ya. Iya. Boleh saya tahu range-nya berapa tuh, Bung? Variasi tergantung klubnya. tergantung klubnya kayak Tergantung ranking atau enggak? enggak, tergantung klubnya. Kalau sekarang ini kayak misalnya klub seperti Bali United lah ya, Persib itu gajinya oke-oke. Ya saya dengar Bali United yang punya. Kita ngopi dulu deh. Yang punya itu Pak Peter Tanuri. Iya. Bukan soal namanya. Ya gitulah, kita ngopi aja enakannya. Kan tadi bilang saya tahu yang punya namanya Pak Peter Tanuri kan? Bukan? Ya pokoknya gitulah. Namanya sih gue tahu, cuma gue nggak mau sebut karena kalau gue sebut pasti ada embel-embelnya, kan nggak enak. Kalau Pak Kasih nyebut silakan aja, karena Anda orang bola kan. Saya kan bukan orang bola. Gitu ya. Oh, iya dong. Boleh nih pancingannya. Ini kan, Bung, ini soal-soal beginian, itu sampai di daerah tuh ada istilahnya. Saya pernah main di Medan,
Stadion Kebun Bunga. Waktu itu zaman saya masih main bola nih. Itu kira-kira jam 4 sore kita mau berangkat ke lapangan, setengah 4 sore mau berangkat ke lapangan. Almarhum datang ke saya. Kakaknya Cipto, Gito. Sugito. Datang ke saya. Ri, sini. Ntar kalau ada teriakan di belakang gawang lo, main sore, lo mesti ngerti gitu. Maksudnya apa? Ya lepasin satu kayak katanya. Kok begini? Lu banyak ribut ya, udah tenang aja gitu. Itu di daerah tuh ada istilah-istilahnya, Bos. Apa namanya? Main sore. Main sore. Wih. Di Medan juga ada istilah itu. Iya, dia bilang, main sore. Dia bilang. Setengah tiang enggak? Hah? Setengah tiang. Kayak gitu. Jadi ini olahraga Indonesia sepak bola ya. Ternyata merata nih. Budaya skenario nih, budaya drama tuh di mana-mana. Papua juga pernah kan dulu. Pernah kejadian juga di Papua tuh sepak bola gajah kan. Ya kan? Ngatasinnya gimana sih, Bung? Saya pernah mendampingi Roni Pangemanan. Dulu dia tim manajer Persija. Ya dia lagi sakit nih, kasihan nih lagi sakit nih. Dia tim manajer Persija. Kita main di Siliwangi, Bandung. Persib itu terkenal pemberi hadiah kepada wasit, baik uang, hadiah atau cewek sekalipun. Privilege ya banyak ya. Kita main di sana. Gimana ya? Kita kumpulin uang, dapat 5 juta kita kumpul. Kita kasih bukan wasitnya, tapi kita kasih yang memberi tugas ke wasit. Nih 5 juta terserah. Lu mau makan sendiri boleh, lu mau bagi boleh. Yang penting wasitnya adil. Karena Ropan kalau nggak menang itu dipecat. Menang kita loh. Lawan Persib? Menang lawan Persib 2-1. Nggak heboh? Nggak. Ya karena kita rela aja ngasih 5 juta itu. Ya, lu mau makan sendiri boleh, kan dia nggak tugas. Dia cuma yang Menugaskan wasit. Manajer penugasan wasit. Apa ya? Apa inspektur itu ya? Bukan. Enggak. Jadi kalau di PSSI itu ada komisi wasit dan di situ ada manajernya, Kepalanya manajer gitu ya. komisi Oh, dia penugasan. yang nugasin siapa? Iya. Ya kasih assignment ya. Iya. Dimakan sendiri gak tuh, Bang Zul? Nggak tahu. Itu cara kita menanggulangi perihal-perihal. Dan menang kan? Menang. Nggak ada kejadian apa-apa? Nggak ada. Berarti bagi-bagi. Ya nggak makan sendiri itu berarti. Rakus. Apa itu kita buruk? Kita nggak tahu. Tapi kan mintanya keadilan doang. Tapi memang lucu kalau di sepak bola Indonesia di masa-masa tahun 90-an lah, 90-an sampai 2000 awal itu. Sampai kadang-kadang wasit itu, lu mau wasitnya siapa? Request. Ditawarin. Wasitnya mau siapa gitu kan? Si Anu aja tuh, enak tuh pimpinnya gitu kan. Ya, oke. Suka ditawar-tawarin nggak, Om Ari? Ini kan wasit nih. Dulu suka ditawar-tawarin nggak? nih. Nggak ada yang berani dulu. Oh, nggak ada yang berani. Tapi begitu akibatnya gue miskin terus jadi. Pas balik hotel nggak ada yang nungguin gitu. Nggak ada yang berani dulu. Waduh, wasit kalau mau bagus si A. Tapi jangan coba nawarin macam-macam. Kenapa digas lo katanya. Nggak, dia pasti minta lebih. Gue nggak bilang aja. Tapi memang kalau wasit di sepak bola Indonesia memang kan punya sejarah yang kelam. Waktu zamannya ada mafia wasit itu ya, zamannya Jafar Umar. Itu kan dulu sempat rame waktu zamannya. Almarhum ya? Iya, almarhum. Itu sampai hampir seluruh wasit itu dipanggil semua di PSSI kan. Ada tim investigasinya dulu. Pak Adang Ruhyatna kalau nggak salah dulu. Oh, Pak Adang. Ketua tim investigasi untuk mafia wasit itu, pemberantasan mafia wasit. Itu kan hampir Pengertian mafia wasit itu apa sih sebenarnya? ya kalau dulu kan Yang bisa diatur gitu ya? yang diatur itu dulu waktu zaman-zaman itu ya kan dulu kan sistem kompetisinya masih biasanya yang lebih banyak diatur ada kompetisi per wilayah ya kan. Bagaimana supaya klub-klub ini kan yang dicari adalah supaya dia jangan sampai degradasi. Sebenarnya itu. Kalau klub-klub yang kekuatannya tidak terlalu bagus ya, yang penting dia aman aja lah di situ gitu. Jangan sampai degradasi. Ya? Iya, jangan sampai turun kan itu. Karena kalau untuk naik itu kan berat. Mau ngaturnya susah lagi. Ya kan? Bukan susah ngaturnya, tapi susah ngaturnya. Jadi Ini gila nih bola Indonesia nih. iya, jadi akhirnya bagaimana supaya mereka jangan sampai kan sudah bisa dihitung.
minggu depan gue lawan si Anu. Kalau gue kalah, wah gawat nih gue, karena gue minggu depannya lagi ketemu si Anu kan gitu. Kalau bisa diamanin nih, yang di pekan ke-10 misalnya kan. Ini kalau bisa gue jangan sampai kalah nih gitu kan. Bisa diorder. Dulu kan begitu. Oh ya udah. Dulu Jadi ya- request ya. Jadi requestnya bukan menang atau kalah sebenarnya. Dulu itu request wasit. Jadi satu paket gitu loh. Ya tadi, Dari enak tengah ngikutinnya gitu ya. asisten wasit 1, asisten wasit 2 gitu. Dulu kan modusnya begitu. Karena kan saya kebetulan saya ikut apa namanya? Ikut IPL. enggak waktu zamannya Jafar Umar almarhum, waktu lagi diperiksa itu, saya hampir setiap hari itu nongkrong di tempatnya Bang Amran YS. Amran YS. Itu almarhum juga ya Bang Amran ya? Almarhum. Iya kan dulu waktu itu dia pernah jadi komisi wasit di PSSI. Jadi wasit-wasit yang terindikasi itu kumpul semua di rumah dia. Wah, mereka pada curhat. Waduh, ini saya gini gitu kan. Hampir setiap malam saya ada di situ. Karena kebetulan rumahnya almarhum Bang Amran nggak jauh dari rumah saya di daerah Percetakan Negara, Salemba. Jadi saya nongkrong di situ. Saya dapat curhatan lah dari wasit-wasit itu kan. Salah satunya Khairul Agil. Terus ada Halid Jiro. Itu wasit-wasit itu cerita gitu. Emang dulu gimana sih modelnya gitu. Jadi modelnya begitu, Mas Ari. Jadi paket. Oke, pokoknya lu main di sana udah tenang. Jadi wasitnya sudah diamankan gitu loh. Jadi wasitnya sudah diamankan, pokoknya jangan sampai si Ono menang. Kira-kira gitulah. Jangan sampai tim tuan rumah menang. Ya gimana caranya? Karena ada wasit yang siap mati juga loh di lapangan untuk membela satu Iya, tim. itu Dulu seperti itu. Kalau setahu saya yang namanya order request itu kan risikonya gede ke wasit. Oh iya, pasti. Kalau sampai penonton tahu, waduh habis tuh wasit tuh. Ya makanya dulu ada istilah, ada wasit-wasit yang siap mati di lapangan tuh ada. Gitu ya? Iya, demi untuk apa namanya? Bukan kelancaran pertandingan ya. Kelancaran order. Jadi gitu. Emang kayak kalau tadi inget Ropan, tanya Ropan deh. Ropan juga pernah pegang Persma Manado dulu kan. Saya juga pernah ikut bantu waktu dia main di Manado. Ya. Itu bagaimana pusingnya dia kalau udah kemudian timnya merasa dikerjain gitu loh. Waduh, ini kacau nih kalau wasitnya si Anu gitu kan. Padahal dia berharap wasitnya bukan si A gitu yang mimpin pertandingan timnya dia gitu kan. Tapi ternyata waduh kok dia gitu kan. Jadi ada perasaan-perasaan galau sebelum bertanding. Aduh, torang pusing ya. Torang pusing. Tapi kalau bisa request kayak gitu, berarti kayak udah kebaca dong kalau si ini ngewasitin pertandingan ini, ya jelas bakal seperti apa gitu. Udah mulai kebaca kan? Kalau Iya, yang karakter- Itu dua tim tahu tuh kayak gitu. Yang terbukti juga ada. Saya kan ngobrol sama Khairul Agil. Dia final Persegres sama Persib kalau nggak salah. Ada penalti untuk Persegres nggak dia kasih. Kok lu nggak kasih? Saya tanya begitu. Bang Jul, saya takut tuh sama penonton Persib. Petro Kimia Putra. Daripada gua Tami. daripada ntar nggak susah pulangnya ditunggu di parkiran. Jadi wasit takut sama penonton kan aneh. Itu. Nah, sekarang udah masuk ke penonton nih. Berarti soal supporter nih. Iya. Sampai sejak apa peran supporter bisa memenangkan tim? Saya tahu ada beberapa kota yang supporter begitu dahsyat, timnya harus menang. Apalagi kalau dia jadi tuan rumah. Kalau enggak huru hara nih. Itu barusan udah ceritain. Itu satunya contoh terbaik tuh. Apa benar peran supporter harus begini? Kayaknya di negara lain nggak begitu deh. Harus objektif dong. Kalah ya kalah gitu kan. Kira-kira gitu nggak, Bang? Iya, tapi kita ya gini deh, di luar wasit nggak dibiarkan setelah pertandingan langsung pulang sendiri juga gitu. Mungkin Iya, secara ini mereka nggak usah takut kayak dengan ngerjain tugasnya. Gue takut nih nanti ditungguin di luar. Nggak ada sih kayak Gimana wasit luar rumahnya? kayak gitu. Enggak sih, mereka pulang ya udah. Nah, kalau supporternya? Nah itu dia, supporternya juga mungkin nggak ngancem segitunya Nggak, juga, kan? paling dibacot-bacotin. Ya kan, separah-parahnya mungkin mereka lempar sesuatu ke lapangan tapi nggak akan Oke. dicari di rumahnya juga atau Nggak, kalau gimana. di sini Pernah ada kan intimidatif apa nih. Kolombia ya waktu itu, pemain yang ditembak atau apa Oh, kan, iya. ya. Itu Saya kan nonton maksudnya tuh, saya nonton. itu. Yang di Kolombia. Itu kan kayak Itu ditembak. Ya di Rose Bowl. tuh. Itu waktu Kolombia kalah lawan Amerika itu kan. Iya. Nah itu karena on goal ya kalau nggak salah, Iya. dia melakukan on goal. Ya nggak tahu, mungkin yang ada yang nuduh dia sengaja atau ada yang ya kan nggak tahu juga orang Mungkin kan kalau fanatik namanya. Mungkin ada yang kalah judi juga kali kan. Kalah-kalahan gitu. Nah, Bisa, saya lebih bisa. mikir Iya, situ ya Jadi kan. Ya. ada bapak. Apalagi Kolombia kan. Ya gara-gara iya. Gara-gara Wasit, on iya. goal lagi. Wah. Siapa namanya bos
Pablo Pablo. Escobar. Pablo. Itu kan negaranya Escobar tuh, wah, bahaya tuh. Tapi gini, kalau dulu memang ada sistem yang salah ya. Kenapa kemudian wasit begitu leluasa dan seperti jadi raja untuk sebuah pertandingan ya. Jadi dulu sistem yang dipakai adalah wasit itu yang bayar tim tuan rumah. Jadi ketika misalnya ada yang bilang wasit yang bayar tim tuan rumah, ada yang bilang wasit yang bayar penyelenggara. iya, jadi panitia Lokal setempat iya, kan? itu harus bertanggung jawab mulai dari akomodasinya, transportasinya wasit gitu ya. Nah, ini yang kemudian memunculkan celah terjadi negosiasi. Treatment yang lebih Iya, baik. jadi pemilik klub bisa langsung ketemu wasit kan? Jadi bisa ngancem lo kalau misalnya ancam-ancam nggak gue bayar lo, nggak pulang lo, kan begitu. Iya. Tapi setelah itu kan kemudian sistem pembayarannya diubah. Ya wasit mendapatkan bayaran yang jauh lebih besar walaupun dibayar berapa Iya, aja pasti gila. kurang. Gede Dan loh langsung wasit bola tuh. dan langsung oleh operator, langsung user. User. Ya dalam hal ini operator Liga. kompetisi operator liga. Kebijakannya dari PSSI, dari federasi ya seperti itu. Kalau dulu enggak, dulu misalnya Persija Langsung, main nih, Persija harus nyiapin nih ongkosnya buat wasit, dia nanti yang bakal ngasih. Nah wasitnya kan bisa, waduh, tadi kalah Nggak dia. enak nih. Iya. Sampai-sampai karena dia takut, ada juga wasit yang abis mimpi langsung pulang. Padahal belum bayar di honornya belum dibayar. daripada Daripada udah Pak, saya langsung pulang aja gitu kan. bacut lu deh ya. Jadi memang teror-teror seperti itu dalam tanda kutip Nggak, ada. oke, sekarang supporter nih. Nah, kalau supporter ya seperti Kok bisa supporter melakukan intimidasi kepada lawan yang bener aja? ya kalau soal intimidasi sih di hampir di seluruh negara yang punya supporter fanatik pasti akan Tapi mengintimidasi. levelnya beda ya. Levelnya beda. Kalau banget. Inggris kita tahu lah, Inggris sudah menjadi sepak bola benar-benar menjadi industri dan ketertiban dari supporternya itu sangat terasa gitu. Objektif Ya. lah mereka ya. Di Inggris kan nggak boleh bawa spanduk. Oke. Spanduk, wah. Iya, benar, good point. Tapi kalau di Itali, Beda. nah, Lain lagi. Itali kalau udah bicara kurva north, nah itu kan adalah penonton-penonton yang sangat fanatik yang dia nggak mau tahu pokoknya tim gue harus menang. Ya jadi situasi-situasi di Itali dengan Inggris kan berbeda. Jadi teror-teror itu di Itali sangat luar biasa. Di Turki luar biasa. Ya kemudian di Yunani juga seperti itu. Ya. Ya, ini negaranya Escobar, yang itu negaranya Godfather, Al Pacino ya begitu. Di Inggris semua. adanya kayak rasisme, tapi nggak di setelah itu cuma Iya. bacotin doang. Kalau Inggris kan sudah banyak pengalaman yang membuat penonton itu kemudian menjadi lebih tertib gitu ya. Ada tragedi Heysel, ada tragedi waktu Juventus lawan Liverpool di Liga Champions tahun 85. Jadi mereka sadar betul gitu bagaimana mendukung sebuah tim. Tapi kalau di negara-negara lain seperti Italia kan masih belum gitu. Nah, di Indonesia situasinya hampir mirip dengan di Italia. Adalah namanya. Masa sih? Coba aja kalau Anda ikutin gitu supporter garis keras. Kurva Not di Jakarta aja ada tuh di Jackmania. Persib Orda ya kan. Iya kan? Persib atau mati kan. Iya, itu kan Italia itu yang banyak menggunakan istilah-istilah seperti itu. Kalau di Inggris nggak ada. Di Inggris itu kan yang terkenal dulu hooligan. Tapi Iya. hooligan itu kan tidak pernah bisa masuk ke stadion. Mereka ngacunya Oh, dia di luar aja di hooligan ya? luar gitu loh. Tapi supporter yang aslinya di Inggris kan nggak seperti itu. Nah, di Indonesia supporternya memang fanatismenya menurut saya masih berlebihan. Rendah. Mereka semakin tidak objektif melihat sebuah pertandingan karena tadi saya bilang tadi ada stigma-stigma yang membuat wah ini pertandingan diatur Negative wasit. thinking. Ya, Ini negatif. wasitnya memang kurang ajar nih kita dikerjain gitu. Benar. Padahal memang kalah kan? Memang kalah gitu. Tapi karena sudah ada pemikiran-pemikiran yang negatif. Nah, yang jelek. pertanyaannya adalah gini, Bang Jul. Karena fanatisme supporter atau karena skenario nih? Dua-duanya. Hah? Gimana? Lu jawab lu mah enak Loh, aja. iya. Kan tadi bilang ada skenario ya. Supporter berpikir ketika timnya kalah, ini pasti apalagi kalahnya nggak wajar. Dia tahu, dia lihat di stadion wasitnya memang mimpinnya nggak becus gitu kan. Yang tadinya berharap timnya bisa menang ternyata kalah gitu ya. Padahal timnya main sudah bagus. Tapi ada kejadian-kejadian yang kontroversial. Mereka kan berpikir, wah ini memang skenario kita memang dikalahin gitu. Akhirnya fanatismenya itu kan muncul. Wah tim gue dikerjain, tungguin. Kan seperti itu. Ada faktor kesengajaan nggak?
Ya, kalau faktor kesengajaan ketika dia melihat situasi di lapangan seperti itu, pasti sengaja. Karena bahaya bos kalau terus-terusan kayak gini. Loh pasti sangat berbahaya. Dan nggak kondusif gitu kompetisi sepak bola kita nggak kondusif. Tapi kan hanya sebenarnya kalau bicara supporter, tidak semua supporter bersikap seperti itu. Hanya beberapa supporter aja, dan itu hanya partai-partai tertentu aja. Ada yang rivalry kan? Iya. Rivalry aja. Seperti misalnya Persija dengan Sama Persib. Persibaya sama Malang. sama Malang. Benar. Kan nggak Saya aku. pernah nonton di Persibaya waktu itu final home and away di Piala Indonesia. Saya datang ke Tambak Sari pakai kaos Persibaya saya. Ya nyamain nama mereka kan. Kemudian main di Malang saya nonton lagi. Si teman saya Bambang Cipto, Pak Jul jangan pakai kaos warna hijau ya katanya. Beneran ada hijaunya sedikit, udah di mobil. Dikit doang. Loh kenapa? Nanti dikeprok katanya sama Arema. Masa orang tua dikeprok? Saya bilang gitu. Akhirnya saya pakai nonton happy sama penonton Arema. Karena kita memang mau lihat pertandingan yang sportif. Ya walaupun rivalitasnya tinggi sekali. Itu dari jauh udah dibilang bonek jangan masuk Malang, bonek jangan masuk Malang. Ya seperti itu, rivalitas juga mempengaruhi. Iya, sama juga Bobotoh jangan masuk Jakarta. Sebaliknya juga Jakarta Jangan masuk Bandung jangan gitu. masuk Dan Bandung. kita lihat apa yang bisa terjadi kan kalau Iya, akhirnya rivalitasnya yang waktu itu final. aja. Kalau Iya. di mana di Jawa Barat ya Jakarta dengan Bandung. Di Jawa Timur Surabaya dengan Malang. Kalau kita bergeser ke Jawa Tengah Ada misalnya, nggak skenario di belakang layar, kamar pakaian misalnya, lihat situasi stadion yang begitu mengerikan, si tim manajer atau si pelatih entah Persija entah Persib, kita seri aja lah, kenapa? Biar aman semua nih. Bisa ada mungkin nggak gitu? kalau dari pengalaman saya sih kayaknya enggak deh. Mereka cuek aja main. Yang pemain. Bukan bahaya pemain tuh, Iya. kan baru-baru nonton. Nggak ada masalah. Buktinya Persija beberapa kali main di Bandung juga Ya, pernah menang. enggak, yang dan pemainnya sih nggak pernah diapa-apain ya. Soalnya nggak pernah ada kayak bukan. Iya. Kalau emang tim lawan yang menang, justru yang dituduh bukan pemain yang menangnya dong. Kayak walaupun mereka ya bertandang gitu. Ya kan, kalau ada yang salah pun ya mungkin di belakang layar. Enggak, yang tadi Seperti- ini Paul yang Loh tadi iya, wasit. seperti di Bandung nih, ya kan Persija lawan Persib. Itu penonton Kan bebuyutan kan tuh. Nah, tahu sendiri Persib kalau udah Persija yang main seperti apa gitu kan. Tapi beberapa kali Persija menang kok. Main di Persib. Pernah juga naik tank kita pulang. Iya. Pernah Nah, juga. itu kan. Nah, setelah selesai. Pulangnya naik tank, Iya. itu kan. Jadi memang Jadi rivalitas. nggak aman juga sebenarnya kan? Iya. Ya kalau bicara aman enggaknya memang itu tadi. Kalau ketemu tim-tim yang punya rivalitas tinggi, itu memang akhirnya super ketat pengamanan sampai pemain pun harus dibawa dengan panser. Iya, makanya naik tank sih rasa aman-aman aja sih kayaknya. Gue Lama pernah aja. nonton Persija Persib, Aha. teman-teman di Bandung bilang, Mas, jangan pakai kaos Persija, jangan pakai kaos Persib. Kenapa? Bener pakai kaos gue apaan? Unpar. Universitas Parahiangan. Aman dong. Mau pulang aman nggak? Wah, aman pakai Unpar, udah kan? Iya kan kayak begitu. Jadi sampai kayak gitu loh. Kaosnya Unpar nih. Iya. Waduh. Jadi biasanya sih nggak peduli ya kalau pemain, dia cuek aja kok. Pokoknya gue bertanding aja, urusan ribut-ribut ya urusannya keamanan lah gitu aja buat mereka. Yang penting gue bagaimana gue bisa menang gitu. Tapi bahwa ada tekanan dari supporter lawan itu sudah pasti gitu. Tapi kalau pengetahuan saya pemain biasanya cuek kok. Makin jadi malah. Iya, malah makin jadi mereka malah makin termotivasi untuk bisa ngalahin tim Gitu tuan ya? rumah. Iya. Nggak takut pemainnya? Enggak takut. Masa sih? Iya. Gila ribuan orang kayak gitu. Iya, yang saya tahu sih enggak, mereka cuek aja. Toh pada saat ribut-ribut misalnya terjadi lemparan, mereka malah ngobrol-ngobrol di lapangan. Enggak, waktu zaman gue main, di Medan, geter juga gue. Itu zamannya Perserikatan. Heeh. Ya waktu Perserikatan mungkin dia kali seperti itu. Geter gue Tapi asli. di era liga sebenarnya sudah mulai kekhawatiran seperti itu udah mulai hilang. Gitu ya? Sudah mulai hilang. Saya kan pernah pegang nih. Saya pernah pegang Solo. Ketemu Sleman. Ya. Main di Sleman waktu itu. Cuek aja, padahal penonton Sleman waktu itu sudah sudah ya meneror lah gitu kan. Tapi supporter dari Solo juga hadir gitu kan. Udah main-main aja. Pasopati itu ya? Iya. Akhirnya yang ribut memang supporternya di luar. Pemainnya emang nggak ada apa-apa. Ada yang bilang sama saya ini, tanda kutip sih, ada orang-orang di belakang layar yang menggunakan kekuatan supporter untuk memainkan keadaan. Ujung-ujungnya politik gitu. Ada yang bilang begitu.
biar rusuh nih katanya. Itu beda lagi tuh. Itu ada yang ngomong begitu. Ya bilang kok kayak begitu Indonesia ini orang-orangnya. Apa jahat banget gitu kalau ada yang kayak begitu. Saya sih nggak percaya, cuma ada yang orang yang ngomong begitu. Tapi oke lah, forget it. Konspirasi teori ya. Ago, ini kita time check dulu kalau udah keseruan ngobrol. Ada satu hal karena kita kebetulan ada Mas Kesit sama Bang Jul, ada satu pertanyaan dari gue sih. Terutama gue ini dulu deh pengalamannya Bang Jul untuk saya dikasih tahu tahun 94 ya pergi nonton timnas atau Piala Dunia di Amerika. Saat itu tim men's tim USA itu nggak kayak sekarang udah USA MT gitu-gitu kan. Sekarang kayak kita lihat ada peningkatan dalam 20 tahun. Gila programnya, mereka terekspos dan dihargain lah. Tapi saat itu belum ya waktu Piala Dunia itu. Tim Amerikanya. Atmosfer sudah. Atmosfernya udah. Di luar itu di lapangan basket orang main bola loh, bukan main basket. Oke. Terus iklan-iklan semua berbau bola. Bener. Waktu itu di majalah iklan-iklan. Jadi semua fokus. Itu kan Jadi gini Paul, gue tambahin dikit dari Bang Jul nih. Iya. Gue di Olimpiade Atlanta 96 yang main the Dream Team. Dream Team waktu itu lawannya Brazil di Olimpiade Atlanta nih, ya kan? Gue datang tuh pertandingan jam 8, gue datang jam 6 sore, nggak bisa masuk. seramai itu. Gue pikir nonton Dream Team. Enggak. Oh nonton bola. Itu ada 12 gawang sepak bola di area parkir. Itu anak-anak ngantri penalti kontes. Oh udah segede itu ya. Gue bilang ini gila, pertandingan basket di Amerika, Olimpiade Atlanta, Dream Team yang main di luar penuh tendang penalti bola. Jadi kampanye gila itu Amerika. Oke, berarti cocok banget ya dari itu tahun berapa? 96. 96. Bisa dibilang berarti karena Amerika sendiri ingin ada pembinaan atlet-atlet mereka, bukan hanya fokus di American football sama basket, dua olahraga paling besar. Tapi kita investasi nih ke sepak bola. Dimana sekarang kita udah lihat itu berbuah kan. Mungkin yang dulu nendang penalti itu sekarang udah ada yang main di timnas sekarang. Bisa jadi kan? sekian puluh tahun lalu kan. Bener. Iya. Bisa dibilang juga Indonesia sepak Dan bola. jangan lupa saat itu yang diidolakan bukan tim sepak bola putrinya. Putri. Iya benar. Juara dunia. Iya. Itu dipajang kan. Gaby Reece, Padahal gitu, itu iya. yang main Dream Team basket. Miaham ya. Gue gak bisa Iya, mikir. iya. Gue gak bisa Gaby mikir. Reece, Amerika iya. gila gue gak bisa mikir. Cantik-cantik sih. Bukan gitu maksudnya, ini negara basket yang main Dream Team. Tapi di luar orang bola semua, Dan kampanye itu bola. itu homegrown ya, lama-lama ya kalau mau bikin timnas national program yang bagus ya harus homegrown gitu. Ini situasi di Indonesia sebelumnya ini sekarang gimana sih? Kita boleh ada apa sih peraturan naturalisasi untuk atlet Wah, naturalisasi nasional? juga capek juga tuh. Nah ini makanya gue pengen bahas satu hal aja. Saya gue penasaran. Kalau orang awam bilang pace, bos pace. Dan kayaknya cocok ada Bang Jul di sini soalnya. Jadi pengen nanya aja gitu Ini kayak. mau liga mau siapa aja yang main, lama-lama kita kayak Inggris loh. Benar. Peraturannya gampang kan untuk naturalisasi di sini? Iya kan? Sebenarnya Enggak, susah gini. Waktu gua nonton Liga Inggris kan keren tuh. Apa pemain asing di mana-mana. Tapi begitu masuk tim nasional jeblok Inggris, gua takutnya kayak gitu ntar. kita nggak ada pemain asing, ada pemain asing sama aja. Iya. Oh kalau kita itu bagusnya. Iya. Kita mulai Kita kelebihannya di situ emang. Rata aja. Kita mulai Ini Bang Jul. kita mulai berprinsip naturalisasi itu adalah obat karena sepak bola kita kan lagi sakit ya. Tapi kalau obat itu tidak manjur, tinggalin. Artinya apa? Naturalisasi yang ada sekarang kan pertama umurnya udah lanjut. Kedua dia punya bini orang Indonesia. Ya jadi bukan berdasarkan kehebatannya dia. Jadi pemainnya sebenarnya biasa-biasa aja. Ya tidak dahsyat banget. Beda dengan di Malaysia dan di Vietnam. Ya naturalisasinya benar-benar terseleksi di sana. Dan harganya beda juga kan? Benar. Dan kita sekarang kan lagi bukan naturalisasi yang kita kejar. Sekarang ini half blood Indonesia yang kita kejar. Dan itu banyak. Iya. Sehingga PSSI sekarang mulai inventarisir itu. Terutama yang di Belanda ya. Betul, di Belanda, di Belgia ada juga, Belgia, di Inggris juga. Italia juga ada ya. Italia. Tapi nggak banyak di Italia. Di Qatar juga ada. Di Qatar ya.
Jadi mereka kalau tidak ada respon yang cepat, mereka akan lari juga. Iya. Ya, jadi seperti itu naturalisasi yang ada sekarang. Kalau yang tua-tua sih jangan diharapin lagi. Ada Osasaha suruh nendang penalti nggak masuk. Dan itu dipakai di sini, bingung saya. Dia padahal Raja Tarkam dia. Betul. Betul, main di mana-mana di kampung-kampung dia main. Bang Jul, ada orang bilang begini sama saya. Aduh, ngapain sih naturalisasi? Saya bilang begini, enggak. Begini bos, mungkin untuk menambah, mengangkat nilai jual lah, supaya orang mau datang ke lapangan gitu kan. Ya orang daerah kalau lihat pemain asing kan kayaknya gimana, nggak lihat lagi pemain asing ini siapa. Saya bilang, aduh Indonesia sih nggak usah pakai pemain asing, Tarkam aja penuh, saya bilang. Tarkam penuh. Kalau menang hadiahnya ubi terus kilo sama itu. Aduh, itu yang nonton gila, ngantuk Tarkam. Kalau saya sih ngelihat naturalisasi begini ya, naturalisasi itu bukan barang haram. Iya. Ya, cuma naturalisasi seperti apa yang akan dilakukan oleh Indonesia. Tadi Bang Jul bilang kalau mau menaturalisasi, ya mungkin prinsip saya sama nih dengan Bang Jul, harus mengambil pemain-pemain yang punya darah Indonesia. Jangan pemain-pemain yang kan tempo hari sempat rame itu, ada naturalisasi sejumlah pemain Brazil untuk dalam rangka Piala Dunia. Tapi udah keburu bocor kan, ya walaupun tidak terlaksana, tapi pemain Brazil itu kan sudah sempat datang, ada 5 atau 6 itu kan, yang katanya mau dinaturalisasi. Ini kan saya pikir ini apa-apaan gitu loh. Maksudnya ujuk-ujuk kita nggak tahu siapa yang datang, mentang-mentang dia pemain bola dari Brazil, kemudian mau dijadikan warga negara Indonesia. Lah kontribusinya aja kita nggak tahu buat Indonesia apa gitu. Jadi kalau mau naturalisasi, saya sepakat naturalisasi pemain-pemain Indonesia ya yang ada di luar negeri yang punya darah Indonesia, mungkin bapaknya yang orang asing atau ibunya orang asing, terserah, yang penting ada darah Indonesianya. Yang penting dia belum pernah Salah satu Indonesia injek lah ya. kaki di Indonesia pun nggak apa-apa gitu. Iya, yang penting dia ada darah Indonesianya. Karena ini suka nggak suka gitu ya. Secara psikologis kita juga sebagai masyarakat, sebagai pendukung ya, sebagai pencinta tim nasional, lebih bisa relate. iya, kita masih bisa ada Indonesia, bapaknya orang Jawa tuh, bapaknya orang Medan, Benar. kan gitu kan. Kayak misalnya Raja Nainggolan misalnya, kalau dia dinaturalisasi, waduh, pasti setuju lah, ya kan bapaknya. Cuma nggak bisa Nainggolan. bayar kita. Iya. Itu beda Nah, masalahnya sekarang Ujung-ujungnya, aduh. pemain-pemain yang ada, ya pemain-pemain Indonesia berdarah Indonesia yang ada di luar negeri yang sudah katakanlah dia bermain di Belanda, itu mau apa enggak gitu loh. Karena kan pasti dia lihat kesempatan. Pasti impian seorang pemain bola adalah bagaimana dia bisa bermain di Piala Dunia. Di timnas ya. Ya, benar. di tim nasional dan tampil di Piala Dunia. Ya, kalau misalnya dia lihat peluang, kayaknya gue lebih gede masuk tim nasional Belanda nih, Iya yang dong. kemungkinan untuk Piala Dunianya sangat besar dibandingkan dengan Indonesia. Ini kan juga harus jadi Iya, pemikiran gitu loh. Dan di samping itu juga ada yang bilang begini, itu pemain-pemain naturalisasi yang kemari, ya kan? Itu di Depok juga banyak Depok. Rumah gue tuh mas, rumah gue Gua Depok. bilang, kok Depok? Ya, Belanda turunan, atau sendiri katanya kan. Karena ini di Belandanya kagak main tuh, kagak laku, cadangan doang. Cadangan 40 tahun baru main datang kemari gitu. Gue bilang, Pernah dulu. enggak, bener nggak tuh? Ini yang tahu nih. Dulu zamannya Bang Jul, bener nggak? Katanya di Belandanya nggak main juga. Karena nggak ada kesempatan main, akhirnya di si Van sini. siapa tuh yang gendut? Dulu 2000 zamannya dualisme. Oh, Van Dijk. Yang botak. Van Dijk Bukan. yang main di Iya. Australia. Bukan. Australia Di dia. Australia. Bukan ya, sebelum itu yang main di tahun 2012 Suzuki. Di Suzuki Cup. Zamannya Bahdim. Jawabannya Ivan Bahdim. Oh si Ya ini. itu ada Van Dijk waktu itu. Van Dijk ya, Iya. Van Dijk. Sergio Van Dijk ya. Ya, Sergio Van Dijk. Yang waktu saya itu. maksud bukan itu. Virgil van Dijk ya, Liverpool itu. Siapa ya? Dia main posisinya gendut, itu dikomenin sama netizen. Kok gendut? Iya, kalau nggak itu salah si Sergio Van Dijk. naturalisasi ya. Jadi ya dulu membabi buta lagi naturalisasinya. Zamannya yang pacarnya si ini siapa? Pacarnya Agnes Mo. Lupa saya namanya. Oh, si ini yang apa namanya? Yang tangannya kayak Paul tuh, ada tatonya. Harusnya Ini kenal. Agnes Mo juga nggak aja ya. Agnes Mo, aduh, kaca spionnya kurang gede juga doi.
Bola juga, basket juga. Aduh. Yang penting ada bolanya. Ada bola. Agnes Mo. Aduh, Agnes Mo. Bukan si Agnes, bapaknya teman saya. Bapaknya itu satu tim dulu main Oh, ya? basket. Iya. Ricky. Mighty Mo. Oh, Si Rafael Maitimo. Rafael Maitimo. Dulu 2012 kalau nggak salah di Kuala Lumpur tuh ada satu pemain Belanda yang gendut banget gitu loh. Siapa, Boy Kring apa namanya? Van der Brink. Kalau nggak Van Houten dia adik itu. Nah jadi dulu lebih membabi buta. Sekarang mungkin udah lebih selektif. Yaitu prinsipnya harus kayak obat. Kalau dia nggak manjur ya udah tinggalin. Dan sebenarnya bagus kan punya seseorang yang mungkin kalau bisa lebih veteran, nggak apa-apa orang asing pun yang nggak berdarah Indonesia, yang nggak ada darah Indonesianya, tapi di situ main peran untuk ya misalnya ngedidik yang lebih muda, yang udah pernah ngalamin main di timnas sebelumnya juga mungkin di negara yang lain. Itu kan sebenarnya ada banyak positifnya, banyak benefitnya. Iya, kalau untuk transfer ilmu kali ya, itu boleh-boleh aja sih. Tapi kalau naturalisasi kemudian dimaksudkan untuk bermain di tim nasional di saat pemain tersebut katakanlah usianya sebenarnya sudah tidak produktif, Iya. ya untuk apa gitu kan? Karena kan kalau kita mau bicara sebuah goal, tujuan, ini kan prosesnya kan panjang gitu kan, prosesnya panjang. Artinya ketika proses ini tidak kita lalui dengan baik, pasti ujung-ujungnya juga nggak akan bagus. Nah, makanya itu kan yang lebih sering terjadi di Indonesia seperti itu. Ketika proses tidak berjalan bagus, akhirnya jalan pintas yang coba diambil. Salah satunya itu naturalisasi pemain. Berharap bahwa para pemain yang dinaturalisasi ini punya kemampuan sedikit lebih dengan pemain-pemain lokal, diharapkan akan bisa mengangkat performa. Jadi lebih instan lah, nyari hasil langsung. Iya, lebih instan nyari Ya, hasil. tapi kan masalahnya itu kan ini kan soal duit juga. Ada barang, ada harga kan. Ada harga, ada barang. Kan? Duit sih ada. Masalahnya orang Indonesia, penonton Indonesia nggak semuanya cerdas melihat kualitas pemain. Sekarang udah cerdas. Siapa yang bilang? Nggak termasuk pelatih loh. Pelatih ya seperti dia memanggil Osasaha itu saya rasa pelatih kelas nggak bagus lah ya. Berarti kacamatanya nggak baik gitu loh. Kemudian lihat sejarah ini, dia pemain Tarkam, pantas disuruh nendang penalti di Kuala Lumpur nggak masuk. Nggak masuk. Ya itu kacamatanya selendris dia. Minus kagak plus kagak selendris. Jadi ada kesan ada pemain asing yang titipan. Lu masukin si ini. Itu saya dengar. Misalnya manajernya punya klub, pemainnya dia bisa dititipin. Iya, kan ujung-ujungnya kalkulator lagi. Iya benar. Itu saya dengar soal itu. Saya bilang gila. Bahwa udah beli pemainnya juga kucing dalam karung, nggak jelas, ya kan? Klub terima, kualitasnya nggak bagus di lapangan biasa aja. Cuma penonton kita ini apalagi di daerah, itu kalau udah pemain asing, ini bangsa nggak cukup dijajah 300 tahun lebih nih. Lu lihat pemain asing, Ya saya kira lebay juga. Saya kira sih boleh aja kalau sebatas hanya untuk memperkuat klub ya. Tapi kalau buat saya catatannya adalah yang paling penting naturalisasi itu dilakukan bukan untuk tim nasional. Ya, kalau mau klub silahkan aja. Usia dia sudah bangkotan gitu ya. Udah sebenarnya produktivitasnya udah habis, tapi dari sisi permainan sebenarnya dia masih di atas rata-rata pemain-pemain lokal ya. Itu silahkan aja. Tapi ketika tim nasional ini kan levelnya sudah beda. Levelnya sudah beda dan kemudian kalau ditujukan hanya untuk tim nasional, saya nggak setuju tuh. Saya lebih seneng ngambil yang muda-muda aja, yang masih segar, yang apa namanya masih panjang, ya usianya masih produktif, usia misalnya 15, 16 gitu kan, itu oke gitu. Tapi kalau sudah di atas 30, Useless ya. not good. Itu pemain. Itu pemain. Kalau pelatih, kenapa sih harus pelatih asing? Emang pelatih kita nggak kualitasnya nggak bagus atau nggak memadai atau gimana sih? Kan banyak mantan pemain yang jago-jago tuh yang bisa. Sekarang ada 20 atau 25 pelatih berlisensi A-Pro AFC. Sekarang ini? Ya, tapi belum tersalurkan semua. Karena klub-klub, ada yang klub bermain dengan agen agar pelatih asing masuk. Itu yang geblek tuh, gila ya. Manajemennya bermain dengan Ini agen. ujung-ujungnya, aduh. Maksudnya bermain sama agen? Supaya ada kontrak baru dan dia kebagian.
Ada komisi bos. Saya dari obrolan dengan Rahmat Darmawan, waktu dia dipecat sama Tira yang kemarin main ini Persikabo, itu dia masih melatih, pelatih penggantinya udah ada di ujung sana sama agennya. Dari Rusia itu. Iya. Igor. Dia sakit hati banget gitu loh. Padahal trennya Tira lagi lumayan, tapi inginnya ada perubahan supaya ada komisi baru. Dengan mengontrak ini, si manajemen dapat hak bermain di situ. Dan ada ini bos, ada lebihan-lebihan lah. Iya, ya itu Ya jelas. kan? Itu yang ada dicari. lebihan-lebihan. Karena bukan apa-apa. Saya pernah ngobrol sama anaknya Cipto, almarhum. Bisma. Bis bener nggak gini-gini? Iya mas, soalnya gini. Waduh, saya bilang udah deh, jangan ngomongin sakit hati gue. Iya kan? Tapi itu Bang Jol, Bung Kesit, di basket juga udah mulai. Di basket ada. Jadi di basket itu kalau nggak hati-hati akan kejadian seperti sepak bola. Yang jadi persoalan buat saya adalah kapan benernya sepak bola Indonesia gitu loh. Kalau apa namanya orang-orang bola sekali Bung Kesit, sekali Bang Zul optimis tanda kutip, gimana saya? Gimana? Gimana? Kalau saya masih optimis bahwa sepak bola Indonesia bisa dibenahi ya. Kapan? Kalau kapan Jangan marah. impian itu terwujud, kita nggak tahu. Jangan-jangan sampai saya punya cucu, Indonesia belum pernah tampil di Piala Dunia. Sebelum gua mati gua pengen lihat. Tapi enggak lah. Tapi kan prinsipnya gini, bahwa optimisme itu harus terus digaungkan. Kata ya. orang begitu. Ya. Kita hidup harus tetap optimis. Oh iya. Karena gini, kalau saya melihat bahwa pada saat ini memang suka tidak suka bahwa persoalan sepak bola Indonesia dari tahun ke tahun itu masih sama. Ya. Organisasinya masih manajemen organisasinya masih lemah ya. Kemudian juga sistem kompetisi kita juga masih lemah. Bagaimana mau menciptakan sebuah kompetisi yang bagus kalau manajemen organisasinya juga belum bagus, kan begitu. Kemudian manajemennya atau manusianya nih? manajemen organisasi pasti kan ke manusianya dong. Kan ada dua, ada sistem, ada manusia. Iya. Kalau sistem masih bisa diperbaiki, kalau manusianya buang aja katanya begitu. Sebenarnya kalau mereka mau taat, ya mereka mau taat dan mereka mau ikut blueprint yang sudah dibuat, itu lebih mudah. Nah, persoalannya kan karena ada kepentingan-kepentingan lain ya, yang mungkin saya nggak tahu lah apa gitu ya. Kadang-kadang ketika sebuah blueprint sudah dibuat sedemikian rupa, ternyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi PSSI kan tahu sendiri dari zamannya misalnya ketika kita berharap Pak Edi Rahmayadi waktu itu mimpin PSSI gitu kan, dia punya ketegasan ya kan, tapi belum selesai kan tiba-tiba dia harus mencalonkan diri menjadi gubernur gitu. Padahal kalau mau mengurus sepak bola kan ya, harus fokus. Iya harus fokus gitu, dia harus tuntaskan itu gitu ya. Tapi kan sayang waktu itu ternyata Pak Edi harus ke Medan. Ya, karena Pak Edi pasti mikir, gua fokus belum tentu jadi, apalagi ada yang mau jadi gubernur ya kan, ketahuan ya kan seperti itu gitu kan. Kemudian ya kayak sekarang lah Pak Iwan Bule misalnya, pada saat masa pandemi, di saat mengurus organisasi sepak bola masih sulit ya, tiba-tiba muncul kabar bahwa beliau juga mau calon untuk gubernur Jawa Barat nantinya. Nah, ini gitu kayak kan. gini kan. Nah, iya artinya kan ya apa? Artinya yang dibutuhkan adalah sosok yang betul-betul tidak All out nih. Komit, yang punya all out, komitmen kan? tinggi untuk benar-benar mengurusi sepak bola gitu. Karena kan kita sering dengar nih, Mas Ari juga mungkin sering, jangankan ngurus bola ini nggak cukup 1 kali 24 jam. Nggak gitu. Nggak cukup Nggak gitu cukup, loh. bener. Iya, Ngurus kan? olahraga lah. Iya, ngurus Nggak olahraga cukup. lah. Nggak cukup gitu loh. Nah, bagaimana kita mau bisa fokus ketika yang ada di benak kita ini sebenarnya ada dua. Dibagi, ya. Iya, terbagi gitu. Di satu sisi kita pengen ngurusin sepak bola, tapi kita juga punya goal yang lain, tujuan yang lain. Gue pengen nyalon nih. Itu dia. Ya situasinya jadi tidak bagus. Akhirnya yang jadi korban adalah organisasi yang dipimpinnya. Dan olahraganya sendiri, diduain olahraganya pasti sendiri itu. gitu. Iya. Dan ini kan beberapa kali terjadi gitu. Ya kalau harapan saya kan jangan sampai lagi seperti itu. Ya udah ayo dong gitu kan. Ayo fokus bahwa sepak bola kita ini perlu pembenahan. Saya kira masyarakat Indonesia kalau semuanya punya komitmen tinggi ya, mulai dari pengurus PSSI, bahwa ayo kita mulai aja dari zero nih. Kita bangun nih, kita punya goal 15 tahun ke depan.
Tapi ini harus dikawal gitu. 15 tahun ini harus dikawal bahwa 5 tahun pertama kita akan mencapai ini. 5 tahun kedua ini, 5 tahun Nah, ketiga. susah, Bos. Nah, ini kan, ini yang nggak pernah bisa berjalan dengan baik. Nyari pengawalnya nggak pengawalnya, ya kan? Karena kan belum 4 tahun kan masa jabatan ketua umum PSSI itu kan 4 tahun kan. Dulu sempat 5 tahun. Tapi karena ada kesalahan di statutanya sempat 5 tahun. Dan yang juga jadi tanya-tanya buat saya adalah tanya-tanya yang sebenarnya saya udah tahu jawabannya, cuma belaga aja tanya-tanya lagi gitu loh. Ya kan, Bang Jul, Bung Gesit, kenapa sih induk organisasi ketuanya tuh harus orang-orang yang punya pura-puranya punya power lah. Tapi begitu jadi nggak bisa apa juga. Kenapa coba? Sebenarnya Kan gini, itu berawal lu pilih dia tuh. Iya. Oh, dia asik tuh orangnya, dia deket sama ini. Ini- Kan yang sumbernya sebenarnya votersnya, pemilihnya, karena udah di arrange semua oleh yang mau menang. Itu bedanya sama demokrasi di cabang lain. Mungkin ada juga, cuma di PSSI ini sangat kental. Dari 105 ya pemilih, itu hampir semua milih si Pak Iwan Bule ini kemarin dengan cara kepolisiannya, dengan cara amplopnya, sehingga yang dipilih itu pun akhirnya jadi mekanisme traffic light lah ya. ya Iya kan? amplop. Kan ada waktu-waktunya, merah dulu, kuning, hijau. Ya. Jadi ini udah berlangsung bertahun-tahun, sehingga tidak dapat yang murni sebagai pemimpin PSSI, yang ikhlas sebagai pemimpin PSSI itu belum kita dapatkan. Jadi kurang lebih Bang Jul jangan salah. Sebagai orang bola, Bang Jul bisa ngomong begitu. Cabang olahraga lain juga ada yang mau ngomong sama. sama ya. Sama. Tapi ini nggak punya duit katanya orang. ada bandarnya. Antara dua di mana-mana. Ah, Dia punya duit atau ada bandara. Selalu begitu. iya. Nggak ada yang kosong-kosong. Dan sekarang melempem juga. Udah yang habis. dipimpin Habis. terjadi perpecahan di dalam, ya. Kemudian kalau nggak ada pemerintah 50,6 M nurunin duit, ini nggak ada TC di Spanyol, TC di Kroasia. Ukraina, Kroasia nggak ada. Semua dibiayai. Itu masih ada duitnya. Udah dipulangin. Dipulangin. Kan Nggak proyek yang di Spanyol kan Nggak jadi ya? Nggak jadi. dikasihnya per termin kan, jadi belum habis 50,6 M. Kalau zaman dulu itu biayanya sendiri. Sampai pernah ada mau TCC Games, PSSI minta 30 miliar. Itu ibu siapa ketua KONI? Burita. Rita Sebowo. Ya, minta aja sama Tuhan katanya begitu. Dia minta. Dia udah gila juga dia tuh, nggak boleh ngomong begitu. Oh nih, Ibu Rita nggak boleh ngomong begitu, Bu Rita. Karena si game kan itu multi cabang, jadi uangnya harus dibagi. Nggak mungkin sampai 30 M ke PSSI. Dia ngapain jadi ketua KONI kalau ada induk ngadu dia ngomongnya begitu? Gila itu orang. Kemari. It's time. Seruan ngobrol, iya. Udah lewat, udah over. Udah sampai KONI nih, seru nih. Makanya sama gue Udah di-cut. sampai KONI, bentar lagi negara nih. Makanya gue dipotong dulu. Negara udah baik loh. Negara nurunin inpres tahun 2019 itu untuk mempercepat pembangunan sepak bola Indonesia. Tapi respon PSSI nggak ada, zero. Nggak ada. Aduh, no comment deh kalau soal Tapi itu. memang sorry nih, tambahin. Kita kalau flashback ya ke belakang nih ya. Zaman-zaman 90 2000 itu memang PSSI itu menurut saya adalah organisasi yang gengsinya itu tinggi. Ya. Setiap Gengsi- kali gengsi apa? gengsi untuk tidak meminta-minta. Gengsi tapi miskin prestasi gimana caranya? Ini kan yang tadi saya bicara yang sebelumnya, ya. Kan saya bilang flashback. Dulu itu kalau mau ada SEA Games, ya. PSSI itu selalu bilang, "Udah, kita biaya sendiri." Sering loh. Itu benar. Iya. Tapi kan sekarang PSSI mungkin karena nggak punya duit akhirnya ya harus minta-minta gitu. Karena dulu mungkin tradisinya Ya dulu gengsi, sekarang gengsot dia. Iya kan? Ngesot sekarang. Susah ngesot dia sekarang kan. Dulu kan karena begitu. gini, saya pernah ada pengalaman. Gue pernah pengalaman membawa sistem olahraga yang baru, sistem metode latihan baru ke PSSI.
Semua cabang olahraga terima nih. Iya. Sport, apa namanya, science. Terima. Wah, bagus. Dua yang nggak terima. Yang nggak mau terima. PSSI. Satu PSSI, bola. Oh, kita udah tahu nih. Waduh, sombong banget sih Iya, gitu. memang. Yang satu lagi tepok ayam tuh. Bulu tangkis. Wah, Mas, kita udah tahu nih, kita sekarang menganut ini. Ya, dengerin dulu gue mau ngomong. Dua yang paling besar ya. Iya kan? Dua olahraga paling besar gitu. Dua olahraga yang paling besar. Ya kenyataannya juga internasional juga nggak hebat-hebat amat gitu kan. Ya gitulah kira-kira olahraga Indonesia, apalagi sepak bola yang primadona kan. Tapi ngomong-ngomong gini, Bos. Gue udah dipanggil nih. Udahan. Nggak berasa Poinnya dapat nggak? Hah? Poinnya dapat. Poinnya adalah begini, supaya semua tahu poinnya, Paul. Semua tahu. Itu bincang-bincang saya dengan biang-biang bola Indonesia. Ada Bang Zul, ada Bung Kesit, ada My Junior, Paul Peleli. Kesimpulannya kita berempat. Olahraga Indonesia kalau mau maju, ya kan? Pikirnya sendiri, kerjain sendiri, oke, ya kan? No comment. Aris Sudarsono, Paul Palele, Utama, Zulfikar, Bung Kesit Handoyo. Kita jumpa lagi di program berikutnya. Salam olahraga. Oke. Salam olahraga.